Hai halo Detikers, kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan, Detikers akan ditemani oleh menu spesial hari ini. Ada apa aja tuh? Penasaran? Let's check this out. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anaknya Lisa berinisial CA sudah selesai menjalani pengambilan sampel tes genetik atau DNA di Bareskrim Polri. Ridwan Kamil dan Lisa Mariana disebut tidak bertemu saat tes DNA dilakukan. Saksikan ulasan lengkapnya hanya di Detik Pagi. Masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah dibuat heboh oleh pengumuman adanya penyesuaian pajak bumi dan bangunan hingga mencapai 250%. Bupati Pati Sudewo beberapa waktu yang lalu menyepakati penyesuaian tarif PBB P2 sebesar kurang lebih 250%. Saksikan laporan reporter kami untuk informasi selengkapnya. It's Friday! Saatnya cari hiburan, dengerin musik sambil di-spill dikit tentang upcoming film musikal Siapa Dia. Detik Pagi bakal ngobrolin film musikal bareng Monita Tahalea, Bima Zeno, Beyon Destiano sambil dengerin official soundtracknya yang dinyanyiin oleh Titi DJ dan Cakra Khan. So, jangan kemana-mana, pantengin terus Detik Pagi. Beli buah ke Cikini. Cakep! Itu dia menu hari ini! Selamat pagi Detikers! Wah, sehat semua sehat hari ini. Wih, harus sehat dong. Oke, baik-baik aja semua. All Sehat, good. baik, menyenangkan. Apalagi gue hari ini syutingnya kan sama Leopard kan. Keren banget. Aum. Gila. Nih maksud hati kita mau jadi G-Dragon guys. Oh, hasilnya? Tapi kata orang-orang sih dari tadi kita kayak Marsha and the Bear. Marsha and the Bear. Iya, Apa tadi iya, siapa iya, yang iya. bilang mau metik apel? Apa? Lo ya? Kayak mau metik apel di kebun katanya. Gak apa-apa, Ya, gak apa-apa. enggak dong. Lo gak bisa dengerin kata-kata dari seseorang yang tidak mengikuti fashion zaman now. Susah. Oh iya. Tapi kalau dari lo deh, sejujurnya ini gimana nih? Udah G-Dragon enough atau gimana Pak? Susah ya Oh, oke pikirannya. kok. Oke. Nice. Gak ada apanya gitu? Gue Apanya? curiga nih. Oke kok tapi gitu. Enggak ya. Kenapa sih semua orang tuh selalu berpikir negatif tentang gue? Enggak, ini bagus. Ya ini justru bukan berpikir negatif tentang lo. Gue yang lebih insecure gitu. Enggak. Oke, Menurut gua kadang-kadang tuh orang suka ngerasa dia ada yang salah atau ada yang kurang, sehingga justru mengurangi penampilannya Oke. karena kepercayaan dirinya nggak ada. Ya udah. Kalau lu pede-pede aja, you nailed it, man. Men, Cie. oke. Anas, I'm sorry ya. Karena Anas sebenarnya mandatnya adalah disuruh diikat di leher. Oh. Tapi I'm sorry Anas ya. Ini I'm sorry, my bad. goodbye. My bad, oke. Tapi kenapa tadi gue nanya apakah baik-baik aja ya Detikers mungkin semua. Karena kan abis hujan nih semalam. Parah. Gede banget. Gak cuma semalam, sampai tadi pagi juga masih hujan ternyata. Jadi di Iya, beberapa daerah itu masih ada yang tergenang banjir. Buset, Saking itu. gedenya. Apakah tadi mungkin mengalami kemacetan juga? gara-gara Gue macet? korban Gara-gara kemacetan. macet. Iya, karena jadi beberapa tahun yang lalu gue tuh ini gue liatin ya. Ini tuh sebenarnya bukan yang tadi. Karena kalau yang tadi tuh gue cuman kena imbasnya doang. Iya. Karena hujannya gede banget dari tadi malam. Jadi tadi pagi udah ada beberapa yang menggenang. Nah, tapi gue pikir kan awalnya oh ya udahlah ini nggak akan terlalu berarti sampai bikin gue telat. Iya. Nah, ternyata gue salah perhitungannya karena ternyata nggak cuma di satu titik doang tapi di beberapa titik. Tapi gue mau ngeliatin aja. Kemarin kan sempat tuh ada kejadian di mana BSD itu sampai wah, hujannya gede banget sampai banjir dan lain sebagainya. BSD banjir. Pernah ada, itu tuh beberapa waktu yang lalu, hari Senin. Oke. Senin minggu ini. Uh-uh. Nah, terus kemarin itu gue sampai akhirnya gak siaran sore, gak siaran live. Bentar, Senin tuh tanggal berapa ya? Kenapa di gue gak ada? Ya elah gue mah susah. Iya, yuk dibantu yuk. 4. Tanggal 4 nih gue cari dulu ya, tanggal 4 ya. Tanggal 4. Banyak banget nih kayaknya. Banyak, benar. Foto-fotonya. Bener, nih. Jadi ini di rumah gua, di deket rumah gua yang biasanya nggak pernah banjir. Jadi ini tuh beneran sampai kayak motor aja hampir satu bannya nyelup. Ini hari Senin. Ini dari Senin. Jadi kan emang BMKG pada saat itu bahkan sampai ngirimin SMS gitu ya, yang menyatakan akan hujan cukup deras sampai dengan sejam ke depan lah kurang lebih kayak gitu. Iya. Nah,
Kok gue gak di SMS ya? Lu dapet tuh di SMS sama BMKG. Makanya lu handphonenya pakai nomor Indonesia, jangan nomor Korea. Lu sebagai G-Dragon udah selesai gitu doang. Ini nomor Makassar loh yo. Ya mungkin gak kebaca. Oh gara-gara itu Nggak ya. baca bener. Jadi ini emang gue belinya di Makassar nomornya. Oh Waktu mungkin itu, karena itu jadi gak di-share. Kata dia, oh mungkin gue dapetnya ini kali ya liputan berita cuaca Sulawesi gitu. Enggak, kalau SMS Aduh. gitu kan sebenarnya by wilayah, by daerah. Oh, iya, Mungkin oke. karena daerah gue pada saat itu emang bener kan, si BSD itu emang hujannya segede itu di hari Senin. Nah, semalam itu kayaknya hujannya sama gedenya seperti itu. Gede banget. Karena pas gue pulang pun abis olahraga, itu di jam 8 ke 9 malam, itu juga udah hujan lumayan deras tuh. Asli, Gila. jadi semalam di jam-jam itu kan posisi gue di daerah Jakarta Barat. Gue keluar tuh dari Taman Anggrek mau ke arah sinilah ke pusat. Itu yang di pinggir tolnya, wah udah banjir. Terus yang di terowongan apalah namanya ya, pokoknya terowongan-terowongan yang udah sebelah-sebelahnya pasti pada neduh kan, yang naik motor juga gitu. Itu juga udah tergenang gitu. Jadi kayak meriah banget. Dan pagi hari ini gue rasa juga banyak yang mengalami imbas-imbasnya itu tadi. Apalagi sampai subuh kan. Itu dia, Hujan gede. itu yang membuat aku akhirnya jadi ku terjebak di ruang Kemacetan. kebanjiran. Keren. Bahkan tadi di ruangan makeup. Kalau ini bukan dari BMKG sih. Dari mana? Dari teman-teman mungkin Mua atau apa kali di sana ya. Bilang katanya bahkan ada turun salju. Gini, bukannya gue nggak percaya sama pernyataan Ini bukan itu. BMKG ya, once again ya. Tapi kayaknya cukup unik ya Unik, di unik. Indonesia yang hanya memiliki 2 musim ini. Iya, Tiba-tiba iya. kok Di Jakarta juga lagi spesifik. Nah, minimal kalau lu ngomong itu di Papua gue masih percaya. Ya gunung Iya, apa gitu. bener. Kan. Tapi Ini enggak sih. enggak ya, kurang ya. Jakarta, tapi katanya turun es. Oh. Itu hasil pantauan. Tapi sekali lagi Mungkin ini dia bukan di Transmart BMKG. Bintaro mungkin ada soalnya. Ada kan Oh, salju-salju juga. bisa. Mungkin dia mampir dulu ke Transmart Bintaro bisa. Atau Iya, Cibubur, iya. Cibubur juga ada salju-salju gitu. Pagi-pagi ya. Iya mungkin siapa tahu dia petugasnya yang beres-beres bersih-bersih gitu. Mungkin Benar juga. kita kan juga nggak pernah tahu ya. Ya, itulah laporan cuaca pagi hari ini ya yang dipersembahkan bukan oleh BMKG pastinya Bukan. tadi karena Bukan. turun es di Jakarta kita nggak tahu juga di mana. Bener. Atau mungkin esnya juga Vineta mungkin. Bisa juga. Bisa. Duh, gue Entahlah pengen ya. lagi Vineta. Lo termasuk orang yang ketika lagi dingin makin pengen makan es atau malah pengen yang anget-anget? Gua lebih pengen tiduran sambil selimutan. Oh itu the best sih. Hujan-hujan, lu selimutan tiduran sambil dengerin gemericik hujan itu turun membasahi entah genteng lo, entah tanah. Dan itu ada petrichornya kan. Iya iya banget. iya. Petrichor tuh adalah aroma yang muncul ketika kan hujan. Katanya kayak wangi, bau-bau aroma tanah gitu ya. Hujan menyentuh tanah itu menjadi petrichor. Jadilah namanya keren banget petrichor gitu kan. Temen gue pernah jualan casing handphone. Namanya petrichor. Oh. Terus gue tanya ini emang apa petrichor, terus dia menjelaskan gitu. Iya. Ya ini adalah aroma ketika hujan menyentuh tanah, jadi aromanya gitu. Terus gue kayak apa hubungannya sama casing handphone, yang lo jual kan casing handphone. Bener. Emang antik-antik aja ya. Itu sama kayak tadi gue lagi di jalan karena biasanya mungkin nggak semacet tadi. Jadi gue nggak bisa lihat lirik kanan kiri. Gue akan fokus ke depan buat nyetir. Ya. Nah tapi tadi tiba-tiba gue karena semacet itu gue ngeliat ada satu toko namanya Stek. 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 Iya, steak. Stek Nah, batang. Tapi kan kalau dari jauh lu ngelihat itu tuh akan berpikir, oh ini restoran steak mungkin. Oh. Iya kan? Karena biasanya kalau STEK dengan font seperti itu tuh biasanya adalah toko atau restoran steak. Nah, pas gue deketin, dia menjual barang-barang atau keperluan mobil. Di situ kan gue jadi kayak, disitulah kadang-kadang nama itu bisa menjadi top of mind bagi orang-orang. Mungkin lebih berhati-hati dalam memilih nama, terutama nama toko ya. Iya. Stek. Iya. Di kepala gue sih stek batang ya. Itu kayak menjual mungkin pupuk gitu. Ternyata enggak juga. Enggak. Oke. Kalau lo punya toko, lo mau jualan apa dan mau lo kasih nama apa? Gue pengen bikin coffee shop. Namanya udah ada Araste. Oh.
itu ada artinya gak sih selain emang Aryo Astungkoro gitu? Iya, nggak ada gue nggak tahu kenapa, tapi gue suka banget sama nama Araste itu. Jadi gue tuh pengen bikin kayak a huge company name Araste, apapun Araste gitu. Jadi kapanpun orang lihat ada Araste tuh kayak oh ini punya Aryo ya gitu. Oh, bagus ya. Itu Iya, rencananya. iya. Kemarin juga gue sempat meeting sama orang gitu ya buat bikin coffee shop sendiri. Udah hitung-hitungan berapa yang harus gue persiapkan gitu kan. Terus kayak oh oke, ya udah, at least gue jadi tahu sekarang gue harus nabung berapa. Meskipun kan tetap ya ada kenaikan nilai uang, nilai barang-barangnya. Ica-icu. Jadi kalau misalnya gue mewujudkannya baru 5 tahun lagi tuh mungkin kayak ya harganya udah gak segitu lagi Udah tuh. bertambah berapa kali lipat gitu ya. Tapi at least gue kayak oh ya udah gue persiapkan aja dulu dari sekarang. Keren ya, berarti angan-angan ini bukan cuma angan-angan belaka, lo emang berniat untuk mewujudkannya beneran gitu. Oh, niat dong, karena gue tuh suka sama kopi. Jadi gue kalau coffee shop gue akan berikan yang terbaik supaya orang tuh punya experience dalam mencicipi kopinya terus bisa menikmati. Nanti aja promonya, orang belum ada. Dari sekarang, iya Bener kita juga. mau percaya, cuma ntar aja kalau udah ada gitu coffee shopnya baru lu promo. Sama jangan dicontek namanya, ini gue keceplosan lagi ngomong ntar ada yang ngambil lagi. Jangan dong. Pokoknya kalau tiba-tiba ada yang buka kita tahu itu Aryo Astungkoro. Iya, Araste. Araste. Iya. Bagus. Oh, tapi kan Aryo udah punya banyak akun-akunnya. Punya. Lu udah punya akun-akun sosmednya, jadi udah nggak bisa. Sorry banget guys ya. No, nggak Oke. boleh. Nah tapi di pagi hari ini sepertinya yang spesial tidak hanya kepadatan kota Jakarta dan sekitarnya karena memang sedang terjadi hujan yang cukup besar dari semalam. Iya nih. Tapi hari ini juga yang spesial adalah kehadiran dari seorang Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade. Selamat pagi. Selamat pagi Aryo dan Davi. Happy Untung nggak birthday hujan. to you. Ih, hari ini banget. Happy birthday Oh, to wow. you. Happy birthday. Happy birthday to you. Oh, sorry, maaf. Terlalu berlebihan? Ya. Lumayan sih. Brigadir Ade, what is your wish for today? Semoga lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Astagfirullahaladzim. Singkat padat Yang dan jelas. panjang dikit boleh kali, mau apa gitu kan. Kalau cuma segitu doang kayak, ya kita semua maunya kayak gitu. Kalau jawabnya masuk surga awas ya. Pengen kaya raya. Dia tuh emang gak, tau gak? Gue tuh udah mulai menangkap kayak cara pikir Brigadir itu super simple. Udah, gak usah neko-neko, gak mau punya ini, punya itu, gak usah. Udah simple aja. Pengen lebih baik setiap harinya, pengen kaya raya, pengen masuk surga, udah kelar. Gitu. Tapi itu clear loh. Bener, betul. Simple dan mencakup semuanya gitu. Nggak salah. Gak usah lu jabarin gitu. Gue Iya. suka inspirasi gue Brigadir Ade sekarang. Ya Allah, iya. Gak pakai banyak basa-basi ica-icu dar gitu. Iya sih. Happy birthday ya Brigadir Ade. Happy birthday Brigadir Ade. Terima kasih. Best. Brigadir Ade, ini kan dari tadi kita lagi ngomongin ya macet gitu gara-gara banyak hujan gitu. Kalau sekarang nih per sekarang banget situasinya kayak gimana nih Brigadir Ade? Kalau sekarang di kawasan Casablanca sih terlihat padat ya. Sudah pasti padat sih kalau setiap pagi memang. Setiap Pagi dan pagi sih. sore. Nah tapi kan dari semalam emang kita tahu hujannya lumayan gede kan. Gak Iya. berhenti sampai tadi pagi tuh. Awalnya gue pikir kayak ya Allah ini kenapa sih hujan mulu. Ternyata gue baru tahu kenapa hujan terus dari tadi malam. Karena bahkan langit pun merayakan ulang tahunnya Brigadir Ade kan. Allah. Jadi kayak kalau nggak mungkin dong dikasih konfeti kan. Akhirnya dikasihlah hujan sebagai bentuk pengganti konfeti gitu loh. Itu ternyata meaningnya. Masya Allah. Masya Allah. Best. Seperti yang sudah diduga jawabannya hanya satu kata ya. Ya Baik. udah, nggak apa-apa. Gak masalah. Supaya nggak cuma satu kata. Iya. Silahkan laporannya kalau gitu Brigadir Ade. Yang ini silahkan dipanjang-panjangin. Nggak Monggo apa-apa. Brigadir Ade. Baik, terima kasih Aryo dan Davi. Selamat pagi Detikers. Saat ini saya berada di kawasan Casablanca, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama, yakni dari arah Tebet ataupun dari arah Manggarai yang akan menaiki flyover menuju ke arah Tanah Abang terpantau ramai lancar, namun yang melintasi jalur arteri menuju ke arah Kuningan ataupun Rasuna Said, arus lalu lintasnya terpantau ada peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini. Dan kemudian juga selanjutnya di kawasan ini pun tak henti-hentinya kami mengimbau bagi pengendara
untuk mematuhi marka jalan yang berlaku, mengingat juga adanya kamera ET yang akan mengcapture segala aktivitas pengendara. Dan selanjutnya dari arah sebaliknya, dari arah Tanah Abang atau Rasuna Said yang akan menuju ke arah Manggarai ataupun menuju ke arah Tebet, arus lalu lintasnya justru terpantau kondusif dan lancar dibandingkan arah sebaliknya. Dan harap meskipun arus lalu lintas dari arah sebaliknya terpantau lancar untuk antisipasi banyaknya kendaraan keluar masuk di sekitaran area perkantoran, dan juga harap bagi para pengendara untuk menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan masih banyak di kawasan ini dari kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, selamat untuk kemanusiaan. Indonesia Tutup dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade sudah melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Davi dan Aryo di studio. Terima kasih Brigadir Ade untuk laporannya. Kamsahamnida. Kamsia. Semoga panjang umur, sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahagia, sejahtera, mendapatkan ketenangan dalam hidup. Udah bisa senyum terus aja. Jangan deh kalau senyum terus, karena dalam hidup itu harus naik turun. Kadang-kadang kita juga butuh nangis-nangisnya. Oke. Gue Men, gak butuh deh aku nangis-nangisnya. Senyum aja gak apa-apa. Dengan muka datar, dia hanya memberikan jempol paling saja. enak pokoknya apa yang Brigadir Ade mau mudah-mudahan kesampaian deh ya gitu. Amin. Singkat Ya padat Amin, dan amin. jelas. Amin. Brigadir Ade nanti kita berjumpa lagi ya. Bes. Thank you ya Brigadir Ade ya. Dadah. Happy birthday sekali lagi. Tapi kalau lagi jalanannya kayak gini ya, maksudnya cuacanya mendung-mendung gitu. Emang menurut gue kurang mendukung kita untuk bekerja. Dah. Nih jutaan orang yang nonton bakal ngomong gini, lo jangan ngajarin ikan berenang. Orang juga tahu. Iya kan? Kalau lagi hujan gini sih orang juga mager. Itu dia tuh detikers. Jadi kayak wah, hari ini kita kayak butuh dorongan lebih, kita butuh motivasi ekstra supaya paling enggak bisa keluar dari kasur gitu ya. Kayak enak banget gitu yuk, iya kan? Butuh dorongan lebih? Hampir berkata kasar ya kan? Ini kalau gue didorong terus gue pulang loh. Oh iya maaf. Tapi kan tadi katanya butuh dorongan lebih, jadi gue dorong. Dorong tuh ke depan yuk, ke depan. Iya kan, berasa kan kayak aduh bawaannya cuma pengen di kasur aja yang kayak tadi lo bilang. Selimutan kan? Plok-plok guling gitu kayak. Nih, gue mah gak meluk guling. Hah, terus apa yang dipelok? Nggak ada, gue gak meluk apa-apa maksudnya. Gitu, aduh hampir aja, aku takut. Gak percaya gue, hati-hati tahu. Apa? Kenapa? Hati-hati sekarang mah kalau ngomong apa-apa tuh. Kenapa sih? Misalnya kayak pelok-pelok guling, emang pelok-pelok apa? Pelok-pelok tuh apa sih? Gue nggak orang ngerti. jadi curiga, emang selama ini melok siapa? Pelok Di tuh rumah lo peluk. ada? Iya. Kenapa jadi pelok sih? Semua orang juga tahu kali, biasanya orang ngomong peluk itu jadi pelok. Coba. Sal, lu ngomong peluk jadi pelok? Emang elu? Emang elo sama kebentengan lu berdua doang? Coba Arfi. Arfi. Coba Coba Arfi yang lain Ristiani. Lo pernah menggunakan kata peluk jadi pelok gak? Emang udah gue bilang Masa cuma sih? Ana sama lo doang, gak ada lagi. Lu jangan ngerasa lu berdua pemilik dunia ini, bukan. Tapi lo tadi ngerti, lo bilang lo gak pelok-pelok guling. Hah? Enggak, gue pikir pelok-pelok tuh gini, pelok-pelok. Ah tuh dia juga bingung. Terus gue mikir gini, oh mungkin bercandaan Davi dari pok-pok ke plok-plok. Pok-pok gitu ngerti gak? Kan anak kecil di pok-pok, nah ini di pok-pok. Yang gue, sampai lama-lama gue mikir plok guling. Oh. Emang cuman lu berdua doang, anak-anak benteng yang tahu. Kita semua gak ada yang tahu. Ya udah, Iya, lu ya berdua udah, Nas. doang, Memunah. Kita harus lebih global ya. Kita harus lebih global sekarang. Beda lagi, Dima. Bahasanya aneh. Dah, jangan pakai Anas. Kita pakai yang normal-normal aja ya. Arfi boleh, Arfi yang bersuara aja. Arfi. Kenapa sih lo diskriminatif Nggak, begitu?
Gue tuh ngasih tahu kalau pelok-pelok itu tidak ada dalam KBBI, adanya peluk. Gak semua harus ada di KBBI begitu tuh, gak semua yo. Nah tuh. Itu dia. Tadi kan gue nanya ya, maksud kalau kayak gini kan kadang-kadang kita suka tidur-tiduran gitu enaknya. Gue bilang pelok guling, dia bilang enggak, gue mah enggak guling. Terus gue nanya emang biasanya lu oke lah peluk siapa? Kan jadi kontroversi begini. Katanya single. Yep. Katanya. Kalaupun gini ya, kalaupun memang orang berpikir gue akan peluk-peluk siapa, mari kita buktikan di pengadilan dengan adanya tes DNA. Nggak perlu. Kalau pelok doang nggak perlu tes DNA, kecuali pelok plus gitu. Oh, ada plus-plusnya. Baru itu perlu tes DNA. Mau coba, mungkin bisa di vendor yang sama yang kemarin ini. Gini, Dev, gue kasih tau lagi ya. Iya. Kemarin aja tuh emang tesnya juga kebetulan nggak di rumah sakit ya. Makanya mungkin vendornya bisa disamain, nggak mau coba. Ini kan di Bareskrim ya. Vendornya tuh gimana coba? Vendornya dari Bareskrim. Iya. Biar lebih ada tantangannya aja gitu yo. Kan usah. kita juga nggak tahu ya kayak apa gitu di sana prosedurnya, prosesnya. Tapi ini katanya mengundang banyak teka-teki. Wow. Sungguh. Aku bertanya-tanya tentang teka-tekimu. Ya, pokoknya gitu ya. Pokoknya harus ada keyword tertentu keluar lagu. Pasti. Jadi katanya nih teka-teki hasil tes DNA Ridwan Kamil, Lisa Mariana. Ada sesuatu ya. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan juga anaknya Lisa berinisial CA ini sudah selesai menjalani pengambilan sampel tes genetik atau DNA di Bareskrim Polri. Ini yang tadi mungkin Aryo mau coba ya. Ridwan Kamil dan Lisa Mariana disebut tidak bertemu saat tes DNA dilakukan. Tidak bertemu, tes DNA tadi pemeriksaan berbeda ruangan, Lisa Mariana dan anaknya di lantai 16, Pak Ridwan Kamil di lantai 15, kata kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya butar-butar kepada wartawan di Bareskrim Polri. Muslim menyebutkan perbedaan ruangan ini merupakan ketentuan dari penyidik, bukan permintaan dari kedua belah pihak. Muslim juga mengatakan pihaknya mengikuti ketentuan penyidik. Itu semuanya karena arahan dari penyidik. SOP penyidik seperti itu ya kita turutin. Selaku pengacara semua menuruti apa yang diinginkan oleh Bareskrim karena demi kepastian hukum. Demi juga bahwa tidak ada sembunyi-sembunyi karena semua disaksikan oleh para pihak, ungkap Muslim. Usai selesai menjalani pengambilan sampel darah untuk tes DNA, Ridwan Kamil juga menyatakan berkomitmen mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Saya hari ini hadir melaksanakan kewajiban hukum atas perintah hukum juga, kata Bapak Ridwan Kamil di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Beliau juga mengatakan permohonan tes DNA hari ini dilayangkan oleh pihaknya dan berharap hasilnya nanti bisa menjadi jawaban atas isu yang selama ini bergulir. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik. Kira-kira begitu ucap dari Bapak Ridwan Kamil. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari apa yang selama ini kami perjuangkan. Nah, tes DNA yang dilakukan dengan mengambil sampel darah hingga air liur dari Lisa, CA dan juga mantan Gubernur Jawa Barat tersebut, Lisa berharap tes yang dilakukan ini memang berjalan dengan lancar. Asal ya sportif aja ya, berjalan dengan lancar ucapnya. Lisa juga mengklaim tidak mungkin hasil tes DNA anaknya tidak cocok dengan Bapak Ridwan Kamil dan dia tidak menyampaikan apapun untuk Pak Ridwan Kamil. Gak mungkin dan gak ada katanya, no comment ya. Nah sebenarnya ini juga yang kadang-kadang kalau mungkin kita dari zaman dulu ya nonton-nonton film gitu kan, ya udah tes aja DNA-nya gitu. Gue gak terlalu paham sih yo, sebenarnya tes DNA tuh ngapain. Gue cuma tahu pokoknya itu kalau di film-film bisa membuktikan misalnya kita saudaraan apa enggak. Ya. Apakah ternyata sebenarnya kita ibu dan anak atau ayah dan anak gitu ya. Emang apa sih yang dites yo? Setahu gue tuh sampelnya macam-macam, termasuk juga rambut misalnya. Iya, dari folikel rambut, kemudian juga dari darah. Macam-macam setahu gue. Nah, metodenya seperti apa yang kemudian diterapkan kemarin di Bareskrim, gue gak tahu. Gitu. Cuman yang pasti sih banyak orang yang kemudian jadi kemana-mana lah komentar-komentarnya. Silakan dibaca masing-masing gitu ya di media manapun. Ketika kita buka komentarnya banyak orang yang berpikir, wah harus agak hati-hati juga ya. Karena takutnya ada 1-2 pihak yang kemudian bisa memanfaatkan hal yang satu ini. Karena ya baik lagi ketika yang berduit
itu punya masalah atau dalam masalah, biasanya duitnya yang berbicara kan. Yes. Ya mudah-mudahan aja memang hasil tes DNA-nya yang keluar ini bisa menunjukkan mana yang benar, sehingga akhirnya terbukalah bagi publik semuanya di luar sana untuk melihat seperti apa kejadian sebenarnya gitu. Tapi kan tadi kan aku bilang teka-teki hasil dari tes DNA, sebenarnya ini juga judulnya kurang tepat menurut gue, karena Gimana? ya belum ada hasilnya juga. Ini kan baru pengambilan sampel, jadi teka-teki apa yang kemudian bisa terjawab, nggak ada menurut gue, belum ada sampai dengan saat ini. Biar seru. Clickbait. Yuk, Clickbait. kan biar kita kayak jadi gimana nih gitu. Iya. Mahal gak sih tes DNA tuh? Nggak tahu. Ntar kalau gue jawab orang bakal nanya, udah pernah nih kayaknya nih si laki nih gitu. Nggak ada, gue belum pernah. Kan biasanya tes Iya, DNA kenapa itu lu ngegas dilakukan gitu? untuk menentukan atau membuktikan bahwa ya kita anaknya siapa atau kita keluarga siapa gitu biasanya. Tapi gue pernah nonton ya di sosmed lah ya. Nah. Jadi kayaknya lagi di pengadilan gitu. Si cowoknya ini justru punya anak 2. Dan selama ini si cowok ini tuh kayak udah ngerawat. Jadi anaknya perempuan kalau gak salah 2 yo. Udah ngerawat, udah apa ya. Pokoknya dia kayak sayang banget sama 2 anaknya ini. Nah pokoknya di scene itu adalah akhirnya si hakim ya atau siapalah ngumumin bahwa. Jadi misalnya lo nih ya si bapaknya. Lalu istri lo di sisi yang lain di shoot juga gitu kayak ganti-gantian. Oke yuk gue bacain ya bahwa hasilnya adalah yang pertama anak lo misalnya dengan nama Arfi. Dia dari hasil tes bukan anak lo. Wah itu di video itu kan lo bener-bener kayak udah ambrol banget nih gitu. Karena berarti mengetahui bahwa selama ini lo menikah dengan seseorang dan anak yang lo rawat, lo anterin sekolah dan segala macam ternyata bukan anak lo. Tapi di situ dia masih gini, nggak apa-apa. Pokoknya apapun yang terjadi dia tetap anak gue gitu kan. Dan gue yakin bahwa yang kedua nih itu pasti anak gue nih, dia bilang gitu. Hakim ngumumin lagi yuk, bukan juga. Wah itu di video itu ya si suaminya sampai roboh sih. Sampai kayak aduh gitu. Terus dia nangis, dia benar-benar nangis gitu yang kayak sampai jongkok gitu. Tapi yang gue salut dia bilang ya udah maksudnya mau darah, mau soal apa terserah deh. Tapi gue justru sebagai bapak gue akan tetap mau ngurusin dia gitu. Malah dia jadi kayak kalau perlu kita berebutan hak asuh. Nah menurut gue kalau kayak gitu kejadiannya gitu. akan lebih positif. Karena justru buat gue lebih miris lagi kalau kejadiannya seperti yang sekarang terjadi sama Lisa Marina dan juga Ridwan Kamil gitu ya. Dalam posisi seperti ini, ketika Bapak Ridwan Kamil mau hadir di Barreskrim, maka komentar yang bermunculan juga adalah, loh kok mau datang? Dengan kata lain berarti sudah pernah dong melakukan kegiatan tersebut. Iya dong. Oh iya. Loh, karena kalau misalnya dia nggak pernah ngerasa kalau gue pernah ngelakuin kegiatan ini nih, ya dia nggak mau datang. Proses produksi. Betul. Maksudnya mau ngapain lu ngecek-ngecek gue karena toh tidak terjadi apapun gitu. Nah ini kan jadi rame akhirnya si kolom-kolom komentarnya. Jadi silakan buat teman-teman Detiker semuanya, ini lu nggak usah nggak cuma di media Detik lah, semua media silakan lu baca lah ya di komentar-komentarnya seperti apa dan sejauh mana kemudian obrolan dari orang-orang. Sambil kita lihat. I agree actually. Ketika misalnya cara sudut pandangnya berkembang kemana-mana, termasuk ketika banyak orang yang menyatakan bahwa wah ternyata emang iya nih gitu ya, sang pelaku prianya ini mengakui nih gitu kan. Wah apakah kemudian masih berhak dan juga layak mendapatkan perhatian dari publik gitu kan. Apakah memang masih layak untuk berdiri mewakili masyarakat ke depannya. Nah ini kan akan menjadi polemik baru gitu di masyarakat. Karena ada sebagian orang yang secinta itu misalnya sama peran atau sosok tersebut. Ada juga yang ngerasa kayaknya enggak deh, kayaknya kurang deh gitu. Karena harusnya kalau kayak gini udah gak bisa jadi contoh publik lagi yang baik ke depannya. Nah itu silahkan dikembalikan lagi buat Detiker semuanya. Sambil ya kita menanti juga seperti apa nanti hasilnya. Iya pasti gitu. dong, Karena kita awal terus lah. Yang ditunggu lah sama publik juga. Tapi mungkin selain persoalan tes DNA gitu ya, boleh juga loh kita menunggu misalnya film yang mau keluar. Oke. Film apa nih? Denger-denger nanti juga kita bakalan ada ngobrol sama orang-orang yang terlibat dalam sebuah film, ada musikal-musikalnya. Tapi itu ntar. Nah kalau yang ini adalah sebuah film, jadi kayaknya collab nih yo, Indonesia sama Malaysia.
Ya, Nah, jadi pemerannya ada yang dari Indonesia, ada juga pemerannya dari Malaysia. Ini mungkin Dewa Film kita udah boleh ambil mikrofon belum mungkin ada, kalau mau cerita-cerita makanya ya. kalau situ dulu. Belum ada. Oh, belum dateng. Oh, kena macet ya. Di situ lah memang fungsi saya untuk rapi-rapiin aja. Iya, emang harus dipoles-poles gitu ya kan. Enggak sih kalau menurut Makanya gue. gue lagi panjang-panjangin Yang deh itu tadi nggak tuh usah Dena. dipoles-poles sih. Enggak gitu dah. Tahan dulu, sabar dulu. Tapi tadi pertanyaan bagus sebenarnya kalau Arvin nanyain tentang apa itu Aduh, proses si tes DNA gitu Itu ya. gua yang nanya. Oh, itu lu yang nanya ya. Nah, Itu yang sebenarnya malah gak dijawab. sebenarnya Emosi ya kan. DNA atau deoksiribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat ini tuh sebenarnya adalah molekul yang memuat seluruh instruksi genetik yang sebenarnya dibutuhkan sama semua organisme dalam seluruh siklus hidupnya. Nah, informasi tentang genetik yang terdapat dalam DNA ini itu tuh diturunkan oleh seorang orang tua, let's say, atau induk ke generasi berikutnya lewat reproduksi. Jadi kenapa akhirnya pengecekan DNA itu selalu dilakukan oleh orang tua kepada anak atau keturunannya atau saudara? Ya karena bentukannya memang gak akan pernah bisa berubah. Let's say kalau gue punya anak, maka DNA gue sama anak gue akan sama gitu. Nah, sedangkan kalau ngomongin tes DNA, ini adalah tes medis yang bisa mengidentifikasikan mutasi pada gen, kromosom, atau protein yang ada di badan seseorang. Nah, ini jadi menarik nih. Mutasi ini tuh bisa menunjukkan apakah seseorang ini punya atau nggak punya kondisi genetik tertentu. Nah, itu juga biasanya sebenarnya bisa dicek untuk kemudian mengetes gitu ya. Atau mau melihat apakah memang keturunannya ini memiliki penyakit yang sama atau tidak. Nah, tes DNA ini juga bisa nunjukin apakah satu individu ini adalah keturunan dari individu lain dengan melihat informasi genetik yang diturunkan antar generasi. Tes DNA juga bisa mengidentifikasi resiko apakah memang seseorang ini berpotensi mengembangkan kondisi tertentu atau meneruskan kelainan genetik. Nah, biasanya nih orang-orang tuh sering nyebut tes DNA ini sebagai tes genetik soalnya bisa mengidentifikasikan adanya perubahan pada gen, kromosom, atau bahkan protein di badan. Nah, adapun kalau misalnya melakukan pengujian untuk DNA gitu ya, ini tuh dilakukannya lewat sampel darah, sampel kulit, rambut, jaringan, dan juga cairan ketuban. Udah gitu, tes DNA ini bisa ngasih banyak informasi tentang gen yang membentuk seseorang dan juga memastikan apakah dia itu punya atau tidak punya penyakit tertentu. Nah, ini tuh jadinya bisa digarisbawahi bahwa ketika orang melakukan tes DNA itu tidak selalu tentang apakah ini anak gue, apakah ini memang anaknya dia gitu ya. Nggak selalu tentang seperti itu, tapi bisa jadi kalau lo pergi ke rumah sakit, mau melakukan tes DNA, itu untuk melakukan pengecekan-pengecekan tertentu terhadap penyakit. Atau mungkin kan kadang-kadang gitu ya, kalau lo mau nikah, kan lo udah nikah nih Dav, lo tuh melakukan pengecekan-pengecekan dulu belum sebelum nikah? Darah, apa? Ada satu tes yang kalau gue mungkin udah berencana untuk punya anak deh gitu ya, itu harus diambil. Salah satunya adalah tes darah ini yuk. Apa ya namanya? Aduh gue lupa istilahnya. Jadi talasemia ya, talasemia gitu. Karena, tapi itu bukannya harusnya sebelum nikah ya? Kemarin harusnya gitu sih. Harusnya gitu ya, harusnya gitu. Cuman kan kita juga banyak miss-nya nih. Jadi ya. Karena sebenarnya disarankan ketika misalnya lo dan pasangan lo kalau punya sama-sama punya darah yang misalnya minor ketemu minor, walaupun kelihatannya nggak apa-apa, tapi ada 0, sekian persen yang dari minor dan minor ini kalau ketemu bisa jadi major. Betul. Nah, jadi, itu yang bahaya. Kalau carrier thalassemia katanya diusahakan untuk tidak menikah karena takutnya nanti kalau punya anak juga kemudian kan thalassemia juga gitu kan. Jadi diharapkan sih sebelum menikah sudah melakukan pengecekan terhadap darah itu. Ya pokoknya terutama kalau udah mau mungkin program punya anak atau apa itu lebih krusial lagi tuh, karena temen gue juga ada bilang sebenarnya kayak tes-tes yang dilakukan sebelum menikah itu kayak lo bisa pilih ada yang sampai ke detil darah talasemia itu atau enggak. Gue juga nggak terlalu paham ya paket-paketannya, perinciannya atau seperti apa gitu, karena gue butuh bantuan temen gue lagi juga untuk jadi ini hasilnya apa ya. Gitu. Iya, kan untuk bacanya ya. Iya, istilah-istilahnya gitu. Cuman boleh banget itu dilakukan terutama untuk urusan soal darah, karena kalau thalassemia minor kita mungkin nggak berasa apa-apa gitu, emang nggak terlalu ada efeknya juga di badan, jadi kita suka nggak sadar kita ada nih si minor ini. Kalau minor ketemu minor bisa berabe. Iya, itu penting sih menurut gue karena gue pernah nge-MC-in juga
Ya, untuk masalah thalassemia ini, dan memang sebaiknya dilakukan sebelum menikah ya guys, Yes. supaya kita sama-sama tahu dan tidak memaksakan gitu. Takutnya kalau dipaksain nanti malah penerus-penerus kita, generasi berikutnya kemudian ya kena thalassemia itu sendiri gitu. Ada yang nyuruh lo tes nih. Siapa? Alstro. Salah. Aduh ini gimana ya Tes cara apa nih? bacanya ya? Ramadan, RMDHN, Sepetisenci. Coba Karyo tes. Tes apa nih? Yep. Nggak tahu IQ apa darah apa Arya ini tes apa boleh diperjelas ya ini Iya, nyuruh bener. Arya tes apa nih gitu. Alstro nanya udah ada hasilnya belum kak, masih kita tunggu ya ini ya. Iya, ini gue sambil ngecek nih, sambil nyari sebenarnya kapan keluarnya. Lagi nyari beberapa fakta, tapi kayaknya dari media-media gitu ya, rata-rata tuh memang belum ada yang mengumumkan kira-kira kapan keluar dari hasil tes DNA ini antara Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana. Tapi yang menarik adalah banyak banget judul-judul yang clickbait ya gue lihat. Fakta tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana di Barreskrim, kapan hasilnya keluar? Pas gue klik nggak ada. Iya. Karena memang itulah yang paling kita tunggu-tunggu. Iya kan, pasti dong kita Iya. akan menunggu dan menjadi saksi apakah memang. Aduh. Soalnya iya kan banyak orang-orang atau cowok-cowok yang kemudian juga bersuara speak up dan menyatakan bahwa enggak itu anak gue gitu. Banyak yang ngomong kayak gitu. Sedangkan dari Lisa Mariana sendiri seperti yang tadi sudah dibacakan sama Davi menyatakan bahwa nggak mungkin, ini emang anaknya RK gitu. Kan jadi bingung ya. Tapi satu pernyataan dari Lisa Mariana yang menarik juga adalah karena kemarin itu dia cerita kalau dia kasihan sama anaknya karena anaknya kan ditusuk jarum lah ibaratnya. Jadi lumayan agak nangis katanya gitu. Kasihan sih. Karena kalau kayak gini tuh yang jadi korban anaknya gak sih, Dev? Itu dia, gue nggak kebayang gini ya, apapun hasilnya anak ini kayak gue nggak tahu suatu namanya sosial media kan yo, kayak apapun hasilnya anak ini punya cerita ini gitu, yang suatu hari kita nggak pernah tahu mungkin di umur berapa dia lagi di sekolah, dia lagi ngapain, ini bisa ke blow up lagi aja. Iya, jejak Bisa. digital kan akan selamanya ya. Akan selamanya gitu. Jadi kayak apapun hasilnya menurut gue PR sih. Iya, oke, kita coba bikin beberapa skenario ya. Oke. Skenario pertama, seandainya Bikin film kita. memang anak ini Iya deh, iya dulu. bukan. Oh ya oke. Oh iya, mau iya dulu. Iya dulu, Iya bukan dulu, nih? iya dulu, iya dulu Kalau ya. memang Iya. itu anak dari LM dan juga RK, kira-kira apa yang akan terjadi, Dav? Menurut lo? Gue bingung sih. Gue beneran bingung tau. Kayak yang pasti kalau tidak dipertanggungjawabkan itu udah berabe. Oh, berarti menurut lo Pak RK sebaiknya bertanggung jawab atas Kalau itu? memang ya itu anaknya gitu, teknis pertanggungjawabannya seperti apa, gue nggak tahu ya, maksudnya apakah persoalan sekolah dan lain-lain, karena ini kalau point of view gue gitu, karena kan gimana pun berarti orang tua ya. Iya, karena seingatku juga kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, tapi Lisa Mariana ini juga sudah bersuami setahu aku. Oh udah. Katanya sih begitu. Terus. Iya, nah maksudnya di luar bahwa kan nggak harus juga misalnya nih ya yo. Ceritanya gue hamil anaknya Aryo, wow gitu. Terus contoh. Bukan apa-apa, tapi masalahnya David udah nikah gitu. Kan berabe ya gitu. Ya bukan berarti persoalan kayak gue harus nikah sama lo nih. Ya tapi mungkin kan- lo udah punya kehidupan sendiri, gue udah punya kehidupan sendiri. Tapi kan sebenarnya kalau secara norma bertanggung jawab itu adalah artinya kemudian bertanggung jawab secara tidak hanya finansial. Misalnya. Iya kan, tapi juga iya. mental gitu kan. Jadi seharusnya sih memang dinikahi. Iya. Dan kan ada istilahnya lah ya, co-parenting lah Iya. gitu. Jadi walaupun mungkin secara status misalkan ya kita bukan suami istri dan segala macam, tapi ya buat si anak ini gimana pun juga ya dia punya ibunya, dia punya lo sebagai bapak at least by genetik. Betul. Ya itu mungkin tetap harus dijalankan gitu. Betul. Kecuali memang kayak sepakat nih kali ya kedua belah pihak, udah tenang aja kita beres nih kayaknya. Tapi gue nggak tahu juga sih, gue Iya. nggak ada di posisi itu gitu, gue bingung. Karena co-parenting di zaman sekarang juga bisa jalan aman-aman aja. Salah satunya adalah Acha Septriasa dan juga mantan suaminya sudah bercerai di bulan Mei 2025 kemarin. Ternyata Kan juga dari Mei ya? menyatakan co-parenting. Nah, menurut gue ya baik lagi, benar kata Devi, kalau misalnya memang mau sama-sama, ya gue
bisa bertanggung jawab hanya materi aja gitu. Dan kemudian si perempuannya menerima ya emang itu doang yang gue butuhin kok gitu ya. Dan juga pengakuan di akte misalnya kan banyak tuh supaya legalnya enak ke depannya. Nah ya mau gue gitu. Tapi menurut gue pribadi sih seharusnya kalau misalnya memang betul itu anaknya RK, maka pertama RK harusnya bertanggung jawab nih. Tidak hanya masalah si materi aja, tapi juga bentuk kasih sayang terhadap si anaknya. At least sama anaknya. Diakui sebagai anaknya. Gitu kan. Karena ya gue kebayang sih kalau ada anak yang tumbuh besar, kemudian dia tahu ayah atau ibu kandungnya, kemudian gak ngurusin dia, secara mental pasti bakal kena tuh gitu kan. Kemudian juga menurut gue pribadi, sepertinya sih kepercayaan publik akan hilang. Karena toh bagaimanapun, kita nggak nutup mata deh, kita juga tahu kok banyak orang yang suka main di luar sana gitu ya, nggak itu pejabat, pengusaha, artis, apa segala gitu ya, semua dari latar belakang, ya juga masih suka main di belakangnya. Tapi ketika itu ketahuan secara publik dan kemudian dia adalah public figure, kayaknya sih akan berat karena kemudian semua mata tersorot padanya, ya kan? Jadi mungkin kepercayaan publik akan menghilang dan secara karir sepertinya harus ekstra keras untuk Pak RK ini kembali bangkit, betul, dan juga membuktikan bahwa ya memang beliau masih bisa untuk membantu negara ini untuk jadi lebih baik lagi ke depannya, let's say, gitu ya. Untuk LM sendiri, menurut gue kalau memang itu betul, maka LM bisa bernafas dengan lega gitu ya. Dan juga bisa membungkam atas omongan dari semua orang di luar sana yang selama ini udah menghujat LM. Meskipun sampai dengan saat ini buat gue pribadi, Masya Allah tabarakallahnya tuh LM tuh bisa switching dari yang dia public enemy banget, tiba-tiba sekarang jadi banyak orang yang quote unquote sebenarnya gak dukung juga, tapi kemudian terhibur sama cara pembawaannya dia, embracing herself gitu ya. Dan bisa jadi contoh juga untuk orang di luar sana bahwa ya gak apa-apa. Dengan penampilan lu yang seberubah apapun, kalau lu menikmati, lu embrace yourself, lu pede sama diri lo, semuanya akan baik-baik aja. Dan terbukti sampai dengan saat ini ternyata banyak komentar positif di sosial medianya dia. Kalau tidak terbukti, Daf, menurut lo gimana? Kedua, yang pasti banyak yang lega juga. Siapa yang lega? LM-nya sih pasti gak lega lah. Gue ngebayangin gini, istrinya Pak RK, ya. Anaknya Pak RK, gue gak kebayang sekarang tuh situasi rumah itu kayak apa sih. Iya sih bener. Itu aja dulu, maksudnya ini kan ya mungkin soal trust, soal apa, ini kayak sangat kompleks gitu. Jadi di luar dari sebenarnya ini bener atau enggak, ini momen-momen kayak gini nih, aduh gue gak kebayang suasana di rumah tuh kayak apa gitu. Ketika misalkan kayak kita, contoh lagi, kita suami istri gitu. Tiap hari gue ketemu nih, tapi gue gak percaya nih Mario. Itu kan kayak tiap bangun tidur aja gue mungkin kayak udah gitu. Aryo nih misalkan dia gak percaya sama gue, tapi kita ketemu juga tiap hari, pulang habis begini ketemu gue gitu kan, itu juga bawaannya kayak gitu. Gue gak kebayang sih yo. Jadi mudah-mudahan sebenarnya kalau buat gue ini problemnya cepat selesai, dan kalaupun misalnya emang gak terbukti, beneran gak terbukti ya secara hasil tes DNA, bukan karena faktor ica-icu, ya itu akan melegakan banyak pihak, terutama mungkin di keluarga juga sih. Oke. Kalau dari gue, kalau memang benar tidak terbukti, maka pertama harus ada klarifikasi dari LM. Karena automatically LM harus mencari siapakah ayah sebenarnya dari si anak ini. Ya kan? Otomatis dong. Dan ya gue rasa sih orang-orang tuh sudah menilai karakternya LM seperti apa. Sepertinya penilaian publik akan LM tidak akan banyak berubah. Karena toh sekarang LM itu sudah berdiri menjadi satu sosok sendiri yang dia adalah objeknya. Udah bukan lagi menjadikan anaknya sebagai objek dia untuk terkenal. Sepertinya dari kacamata aku seperti itu. Di sisi lain kalau dari Pak RK sendiri, kalau memang itu tidak benar, sebenarnya Pak RK itu tetap dirugikan. Karena dengan dia datang mau tes DNA aja, berarti beliau sudah menyatakan bahwa beliau ini sudah pernah melakukan hubungan. Ya kan, bersama LM. Nah, tapi di sisi lain beliau masih bisa menyatakan bahwa beliau tidak bohong ketika ya selama ini kan setahu aku tuh setelah ketahuan kalau LM ini hamil gitu ya, Pak RK itu membantu banyak kepada LM, memberikan banyak bantuan berupa materi dan lain sebagainya. Jadi ya at least Pak RK ini sudah membantu secara material kepada LM gitu. Untuk sekolah lah, untuk apalah, I don't know. Tapi yang jelas
bantuan itu sudah diberikan. Maka harusnya sudah gugur. Dan tentunya juga akan menggugurkan. Enggak deng, kalau yang satu ini nggak menggugurkan sih. Kalau misalnya emang betul, kalau misalnya emang dinyatakan bukan anaknya, kayaknya sih Pak RK masih bisa melanjutkan tuntutannya ya. Karena memang Lisa ini dilaporkan sama RK atas dugaan pencemaran nama baik, di mana Lisa diduga melanggar pasal 51, jungto pasal 35, pasal 48, jungto pasal 32, serta pasal 45, jungto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang informasi dan transaksi elektronik. Maka harusnya tuntutan ini bisa dilanjutkan. Pelik ya? Iya dong, bener. Pelik sih. Ya kan? Pelik. Temen gue pernah bilang gini ya. Apa tuh? Ini sebenarnya soal kejadian Coldplay sih, konser Coldplay. Kan itu ya, maksudnya ada yang bilang makanya jangan selingkuh di konser Coldplay. Ada yang bilang makanya iya lagian kalau mau selingkuh ya jangan di konser, misalnya gitu. Menurut gue akhirnya ya yang paling benar adalah kalau lu nggak mau ini jadi huru hara, yang paling benar ya jangan melakukan ina inu sih supaya karena ngeberesin itu susah banget. Kayak gini aja. Apalagi buat gue para pejabat negara gitu ya. Public figure, pejabat negara, sosok lah ya. Iya. Alangkah baiknya kalau sampai tidak melakukan hal seperti itulah. Ya, karena wah pelik deh. Karena kalau kita misalkan menjadi seorang sosok ya otomatis apa yang kita katakan disorot. Keputusan yang kita buat, apalagi ini kepentingannya orang banyak, otomatis pasti akan disorot ya kan. Contoh misalnya kalau kita jadi kepala bupati misalnya gitu. Terus kita bilang gini, hey guys, enggak sih kepala bupati-pati nggak ngomong gitu ya. Pak Bu, pajak kita naikin ya 200% deh gitu. Wah. Pajak bangunan gitu ya. Iya, udahlah ini urusannya duit ya kan. Pajak sensitif. Pasti bisa menimbulkan polemik. Nah gitu. ini kebetulan terjadi soalnya deh. Gak usah dibayang-bayangin deh. Karena memang bupati-pati gitu ya. Pak Sudewo ini kemudian menyatakan bahwa katanya sih PBB-nya akan naik 250%. Nah itu kenapa para warganya menggelar demo. 250 Untuk ya? lebih tepatnya lagi informasinya, kita akan ngobrol langsung sama reporter kita, ada Kak Dian Untoro Aji. Selamat Kak pagi. Dian. Halo Kak Devi, Kak Aryo, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Di mana nih Kak? Lagi di belakang di depan pendopo Kabupaten Pati, habis tadi konferensi pers dengan Pak Bupati Pati menanggapi dengan aksi penolakan kebijakan PBB P2. Oke, berarti informasi pagi hari ini para pendemo sudah tidak melakukan demo lagi ya? Masih. Sampai pagi ini donasi atau posko yang ada di sekitar alun-alun Kabupaten Pati yang menolak kenaikan PBB ini masih ada. Dan diperkirakan mereka standby sampai tanggal 12 Agustus. Karena rencananya nanti kan tanggal 13 Agustus ada mau aksi penolakan PBB 250% itu. Nah. Oke, itu berarti akan ditetapkannya tanggal 12 Agustus nanti? Oh, kalau tadi ini kan kebetulan dari habis konferensi pers belum barusan selesai ini Pak Bupati memutuskan untuk membatalkan kebijakan kenaikan PBB yang mencapai 200% itu. Kembali ke nol lagi tadi informasinya demikian. Oke, sebentar Kak Dian, sorry. Sedikit mereview. Berarti sebenarnya sampai dengan saat ini itu masih berupa kajian atau sudah ada pengumuman resminya akan dinaikkan 250%? Jadi gini Kak, kebijakan ini sebenarnya sudah berlaku sejak beberapa bulan kemarin bahwa Bupati Pati ini sudah menaikkan pajak besar 250% itu pajak bidang bangunan, bumi bangunan perdesaan perkotaan atau PBB P2. Dan bahkan ada beberapa warga yang diklaim dari Bupati ini sudah ada 50% yang sudah membayar kepada pemerintah. Tapi sebagian besar mereka menolak karena ini dinilai cukup berat dan cukup besar kenaikannya. Begitu Pak. Iyalah, gede lah 250%. Gede 250. Iya. Emang di sana tuh range PBB-nya ya? Secara biaya tuh berapa sih, Kak? Jadi kenaikan ya. Kalau tahun kemarin saya sempat wawancara beberapa warga bahwa kenaikan PBB ini
setiap tahun tuh berbeda-beda, ada yang 10%, 20%, tidak sampai 100%. Contohnya kemarin yang dari daerah Kayen itu setiap tahunnya itu bayar sekitar 175, tetapi kemarin tagihan yang tahun 2025 ini tagihannya sampai 1.300.000. Artinya ada kenaikan yang cukup besar sekali. Apalagi kan rata-rata di Pati ini mayoritas pekerjaannya petani, sehingga cukup memberatkan petani begitu. Bentar Mas, Dari maaf. 100 Dari 100 jadi 1 juta. Ya, itu tagihan gini, 179 itu tagihan pajak PBB tahun 2024. Kemudian ada tagihan baru tahun 2025 itu mencapai 1.300.000 yang baru. Cuman kemarin diprotes ke pihak desa dan akhirnya menjadi 600.000. Itu ada kenaikan sekitar 250% sama seperti yang telah ditentukan oleh Pak Bupati begitu. Iya, dari pernyataan dirimu tadi bahwa setiap tahun sebenarnya ada kenaikan tapi berbeda-beda gitu ya. Ada yang 10, ada yang 20%. Kalau sekarang jadi 250%, lumayan jadi gede banget buat aku pribadi ngedengernya. Iya, betul Kak. Tapi kan 100.000 itu tadi tahun 2004. Emang jauhnya 2024. Setahun. 2024. Berarti dalam 1 tahun dari katakanlah dari 100.000 sekian jadi 1 juta sekian gitu kan tadi ya Kak ya? Ya betul Kak, betul. Karena kan sesuai tagihan, setiap tahun kan ada tagihan PBB kepada warga. Tahun kemarin 179 dan tahun ini dapat tagihan mencapai 1 juta tadi. Cuman setelah diprotes ke desa akhirnya dapat revisinya jadi 600.000. Sebentar Kak. Itu nggak 250% dong Mas, kalau 1 juta, dari 100.000 jadi 1 juta. Memang ada beberapa temuan sebenarnya dari desa mereka yang sebenarnya tidak hanya 250%, tetapi ada yang lebih. Itu ketentuannya belum tahu seperti apa, tapi yang sampaikan kepada warga seperti itu, ada yang sampai berlipat-lipat lah. Cuman terus kemudian akhirnya direvisi. Mas, halo. Hai. Mas, boleh mungkin cek. Mungkin earphone-nya boleh didekatin ke mulut sedikit, Mas? Ya, halo. Ya, aman-aman. Tadi sempat ada yang nelpon. Ya wes. Oke. Udah balik audionya. Nah, ya, aman. Jadi kan tadi gini ya, ada yang dari 100.000 jadi 1 juta. Kemudian bisa diturunin lagi nih jadi 600.000. Ini kan kesannya jadi kayak bisa ditawar nih. Yaudah jangan 1 juta deh. Kamu mau 600, yaudah 600 ya gitu. Sebenarnya pertama ketentuan ini naik berapa persen, kapan harus naik, itu apakah memang keluarnya peraturan ini dari Bupati misalnya secara kewenangan gitu ya, dan harusnya seperti apa sih peraturan naik-naik ini? Jadi gini Kak, kalau pemerintah Kabupaten Pati kan berdasarkan undang-undangan yang terkait PBB itu bahwa setiap 3 tahun sekali itu ada kenaikan pajak. Nah, cuman dari Bupati Pati mengatakan bahwa selama 14 tahun ini tidak ada kenaikan pajak, sehingga dari Bupati ini memutuskan untuk menaikkan. Kalau dihitung secara rutin per 3 tahun sekali, menurut Pak Bupati itu harusnya naiknya tuh 1000%. Tetapi Pak Bupati ini dengan bijak menaikkan 250%, itu dengan hitung-hitungan apabila tidak naik selama 14 tahun. Ini yang seharusnya naik 3 tahun, cuman Pak Bupati mengatakan bahwa selama 14 tahun terakhir ini tidak ada kenaikan, sehingga memilih menaikkan yang memilihnya 250%. Begitu. Oke, Kak Dian, apakah memang ada aturan secara resmi berapa besar kenaikan setiap per 3 tahun sekalinya itu, sehingga kemudian bisa dihitung lah 14 tahun gak naik, bisa jadi ada yang 250, ada yang 1000%. Apakah memang ada aturannya? Kalau dihitung secara maksimal 100% kenaikan dari PBB itu setiap 3 tahun sekali. Oke, berarti 14 dibagi 3 aja, hitunglah 4 atau 5 tahun. Iya kan? Iya. 5 berarti ya, betul. 5 ronde ya. 5 ronde nih. Kalau misalnya kalaupun misalnya kenaikannya maksimal 100%, maka maksimalnya juga 500% dong, bukan jadi 1000%. Pertimbangan kemarin statement. Pertimbangan apa yang kemudian diambil oleh Bupati Pati ini untuk kemudian bisa menaikkan sampai 1000%, Kak? Nah, itu ya sempat berstatement seperti demikian, tetapi karena mungkin 1000% dinilai cukup fantastis sehingga memilih angka 200%. 200% ini juga dipertimbangkan karena ini kondisi keuangan di Kabupaten Pati. Pak Bupati mencontohkan seperti
untuk anggaran gaji honorer yang ada di rumah sakit itu setiap tahun mencapai 200 miliar. Tetapi untuk kebutuhan PAD dari sektor pajak ini didapatkan hanya 36 miliar. Sehingga ini kurang banyak sekali. Sehingga Pak Bupati mencari solusi, yaitu salah satunya untuk menaikkan pajak PBB yang mencapai 250%. Oke, tapi dari pernyataan tadi sebenarnya menarik tuh. Dalam kondisi ekonomi seperti ini, ada keuangan yang kurang ibaratnya gitu kan. Nah, masyarakat juga akan mengungkapkan kondisi yang sama. Dalam indis ekonomi, kita juga susah gitu loh Mas. Jadi kalau kita dibebankan yang lebih besar lagi, pasti akan lebih berat lagi untuk masyarakat ya. Kurang lebih seperti itu kan? Ya betul Kak. Sehingga masyarakat akhirnya menggalang donasi, mereka menamakan diri sebagai aliansi masyarakat Pati Bersatu, dari semua elemen masyarakat bersatu untuk menolak salah satunya kebijakan yang PBB yang mencapai 250%. Aksi ini juga tadi bahwa mereka ini mendirikan posko yang ada di depan kantor Bupati atau sekitar alun-alun Pati itu sejak tanggal 1 dan rencananya sampai tanggal 12 Agustus dan kemudian aksinya pada tanggal 13 Agustus 2025. Begitu Kak. Nih punten ya, jadi kan tadi katanya seharusnya tiap 3 tahun sekali PBB itu mengalami kenaikan. Maksimal 100%. Maksimal 100%. Peraturan itu berarti asalnya dari mana nih? Pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Peraturan daerah. Peraturan daerah. Daerah Perda. Peraturan daerah. Nah kemudian katanya 14 tahun ke belakang itu nggak pernah ada kenaikan sama sekali. Padahal berarti harusnya tiap 3 tahun naik. Apa yang terjadi sehingga 14 tahun itu nggak dibikin ada kenaikannya tadi sampai 5 ronde? Karena kan jadinya sekarang tiba-tiba jeger jadi gede nih. Iya. Gitu. Kalau itu kalau sebenarnya gini Kak, dari beberapa konfirmasi kepada warga sebenarnya itu tidak pernyataan itu tidak sepenuhnya benar, karena warga berapa yang saya kemarin dimintai konfirmasi bahwa setiap tahunnya ada kenaikan baik 10%, 20% itu sebenarnya ada kenaikan, tetapi tidak separah tahun ini. Kalau versi warga demikian Kak. Berarti naik dong. Karena sebenarnya setahu aku juga setiap wilayah itu punya perhitungannya masing-masing. Ada yang kemudian quote unquote seolah-olah diberikan kayak subsidi lah gitu. Keringanan untuk kayak yaudah wilayah ini kenaikannya hanya 10%, sedangkan wilayah ini kenaikannya 20%. Dan itu menurut aku suatu hal yang wajar dan juga normal. Ketika misalnya aku pribadi misalnya kenaikannya lumayan agak lebih tinggi dibanding daerah yang lainnya, aku akan melihat mungkin karena wilayah aku juga lebih besar misalnya, atau ada pertimbangan lain sehingga ya mau nggak mau harus legowo untuk membayar lebih besar dibandingkan yang lain. Tapi kalau misalnya tadi sudah dinyatakan sebenarnya ada kenaikan tapi dinyatakan kurang puas oleh pemerintah daerahnya, buat aku pribadi sih rasanya kurang tepat. Soalnya ya gitu, in this ekonomi semua orang juga lagi pada ngos-ngosan nih gitu ya dengan kondisi ekonomi masing-masing. Sehingga kalau ada kenaikan yang sebegitu besarnya, itu menyekik sekali buat aku. Betul, apalagi ya nggak valid juga toh, ternyata selama ini ada kok kenaikannya, bukan nggak ada gitu. Wah, jadi sampai per hari ini deh, per saat ini banget situasinya gimana nih? Tadi apakah jadi, nggak jadi, apa gimana? Ya tadi barusan konfirmasi juga kepada beberapa perwakilan aliansi masyarakat Pati Bersatu bahwa mereka tetap ingin menggelar demo pada 13 Agustus mendatang. Karena selain tuntutan kenaikan pajak juga ada tuntutan yang lainnya yang akan mereka sampaikan kepada pemerintah Bupati atau terutama Bupati Pati, begitu Pak. Oke, ya mudah-mudahan sih demonya bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Tidak ada kekerasan di dalamnya, semuanya baik-baik aja. Dan mudah-mudahan menemukan win solution atas permasalahan yang terjadi saat ini di daerah Pati sana. Kak Dian, terima kasih ya untuk informasinya Kak Dian. Terima kasih ya Kak. Baik Kak, Mas Aryo, Mbak Dati, terima kasih. Terima kasih. Mas boleh senyum dikit Mas, takutnya Mas jangan-jangan. Iya, gue takutnya Mas kayak terbebani sama pemerintahnya gitu. 250%. Aman. Aman ya, nggak ada tekanan apapun ya, aman ya? Apa ikut kena juga 250%. Mas, coba boleh dilihatin mungkin ke depannya, jangan-jangan di belakangnya, di depannya situ ada polisi apa nggak ada ya, aman ya? Itu mau lihat ini. Di dalam mobil sebelah kanan itu loh. Mana coba lihat. Ya donasinya ya, ini sampai depan, bentar Pak.
Bentar ya, ini sampai depan gedung DPR ini. Gak apa-apa, kita Bentar. senang diajak jalan-jalan. Boleh. Ini. Kelihatan enggak ini? Ini donasinya ini sepanjang depan alun-alun itu. Wow. Ini donasinya banyak sekali. Iya. Kelihatan enggak, Mas, ini ya? Ini kelihatan. Videotron. Waduh, ngelebar kemana-mana nih ya. Pajak ini pusat pajak itu. Tulisannya pajak kok baru 100% ngeluai company itu. Iya. Kelihatan nggak? Set. Kelihatan Mas, kelihatan dengan sangat Mas. baik sekali. Nah ini di samping pendopo, belum lagi ya di depan. Mari Pak, belum di depan ini sambil jalan nggak apa-apa ya Kak ya? Kalau Gak mau apa-apa, lihat. kita mau lihat. Kalau perlu sampai Sambil di posko nggak apa-apa, di posko depan ada, bentar ya. Iya, Ini sangat panjang, ada 100 meter lah ini. buset. Banyak berarti Mas. Panjangnya kardus air mineral ya, sangat banyak sekali, belum bantuan yang lain. Benar ya. Iya. Aku concern aku malah cuma satu ya. Terlalu banyak air mineral di situ berarti penggunaan plastiknya Banyak juga banyak sekali. banget. Iya, benar. Aduh. Tapi kalau disediain isi ulang juga bingung sih. Iya sih bener. Kayak- Kalau Di depan gimana juga nih? Ramai sekali masih ya, masih ramai di posko masih ada donasi. lagi Mas. Ini masih di depan ada lagi. Itu rata-rata donasi yang diberikan itu berupa air mineral aja atau masih ada yang lain Mas, berupa makanan, snack gitu. Kalau mereka donasi itu nggak menerima uang, mereka air mineral, terus kemudian telur busuk, tomat busuk, kendaraan, pokoknya nggak terima uang, terimanya berupa barang. Iya, Oh, iya. ada. Ini depan kantor bupati. Wah gila sih, ini banyak banget loh. Ini berarti ibarat kalau misalnya kantor bupatinya itu berupa buletan gitu ya. Dia beberapa Ya, itu sisi itu boleh. ada ya. Sebuletan sih. Ada semua ini saya ada di depan poskonya langsung ini. Ini bisa dilihat suasana ini tumpukan donasi dari warga. Wah ini lebih banyak lagi Mas. Ini sampai ke jalan Mas. Wow. Oh Ini berarti poskonya ini ini, posko kelihatan ini. bener-bener heboh Ini nih. ada tulisannya pajak. Waduh. Terus donasinya juga sampai di atas kendaraan itu ada Waduh. makanan. Wah, gak bercanda nih. Iya, Lagi rame, masih rame terus ya. Kalau malam lebih rame ramai sekali lagi. itu. Iya. Iya. Ya sekali lagi mudah-mudahan aksi yang dilakukan itu adalah aksi yang damai gitu ya. Iya, Dan iya. nggak ada lagi hal-hal kayak gini ke depannya. Mas, nih kalau kamu muter 7 kali lagi nih, insya Allah kamu kayak tawaf ya Mas ya. Tetap. Ya wes, Mas Dian, makasih ya untuk informasinya Mas. Iya, hati-hati ya Mas ya. Sama-sama Mas. Iya. Arya, Mbak Devi. Mari Mas. Iya. Ini mau ikutan Oke, kayaknya abis selamat ini ya. pagi. Selamat pagi. Yo Oke. pagi. Wah, Buset. gue lupa. Kok nggak salah 500 apa ya? 600. Iya. Iya kan? Itu Segitu. daerah mana? Bekasi 500-an, Oh, Tripama. dan sebenarnya cara pembayarannya zaman sekarang tuh mudah sekali. Lu bisa lewat e-commerce kan? Bisa. Jadi gue setiap tahun emang pakai e-commerce. Dan Keluar kalaupun tuh. telat, lu masih bisa masukin juga di tahun-tahun sebelumnya. Jadi Asli. it's really easy tuh. Gue kemarin habis ngebayarin punya orang. Salah, kalau itu kayaknya keren banget ya. Jadi misalkan kayak Aryo ngasih duitnya ke gue, Oh. terus gue tuh yang inputin Numpang satu-satu, bayarin. numpang bayarin gitu ya. Itu masih bisa. Jadi kalau emang lo belum bayar dari tahun sekian, Hah? tapi kata gue mendingan diberesin supaya kalau abis itu lo mengurus surat ini, surat itu, perpanjangan apa kali yang diperlukan, itu paling nggak PBB-nya beres dulu deh gitu. Oh. Ih, Masya Allah, tabarakallah, di tahun ini bahkan aku sudah bayar. Jadi pas aku mau cek harganya berapa, tagihan sudah terbayar. Tuh. Oh keluarnya gitu ya? Iya. Iya. Dan simpel banget kok cara bayarnya gampang. Lo mau pakai m-banking bisa, Iya, lo mau iya. pakai e-commerce bisa gitu ya. Yang penting lo punya nomor objek pajaknya kalau nggak salah ya. Betul. Dan itu bisa kan dikirimin ke rumah aja. masing-masing. Iya. Jadi harusnya diterima dengan sangat baik. Oke lah, Detikers, daripada kita nggak break sama sekali ya, mendingan kita Iya bener. istirahat dulu, santai dulu. Terpantau sih ada yang udah mulai terkapar ya di depan-depan kita nih kayak Bener. Nina Bobo. Gak apa-apa. Ya. Kita juga udah jarang lihat poster dampar ya. Karena setelah yang satu ini kita akan ngobrol. Buru. Sempat-sempatnya Terlambat kita santai dulu karena kita mau bertemu dengan yang ulang tahun hari ini. Selamat pagi Brigade Ade. Aduh. Selamat pagi Brigade Ade. Aryo dan Davi. Hai, Sudah berada di pertemuan mana nih? kita sepertinya tidak lebih dari 2 jam saja ya. Sudah bertemu kembali ya. Apakah ini adalah requestan dari Ya, betul. birthday girl Birthday apa edition, gimana? birthday Iya edition. benar, supaya ketemunya lebih sering. Kayaknya hari ini mau 4 kali kan ketemunya kan? Mm-mm.
Kita lihat nanti. Tergantung mood deh. Bener. Tergantung mood aja. Tergantung karena bisa jadi abis ini ada yang surprisein kan kita gak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Bener. Ini udah ada yang lagi bergerak menuju ke titiknya Brigadir Ade loh sebenarnya. Wah, jangan kasih harapan deh. Gak percaya tapi Brigadir Ade. Gak terlalu gak bisa. Tapi kita mau dengerin dong kali ini kondisi jalanannya seperti apa. Kalau tadi kan kayaknya semua orang pada hektik mau berangkat ke kantor. Kalau di jam segini harusnya udah mulai ada di kantor masing-masing. Apakah masih terjadi kepadatan? Udah mereda. Nah silahkan Brigadir Ade. Baik, terima kasih Aryo dan Davis. Selamat pagi Detikers. Kembali lagi dengan saya Brigadir Ade Sitya. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Manggarai ataupun menuju ke arah Semanggi. Arus lalu lintasnya terpantau masih terjadi peningkatan volume kendaraan, namun perlambatan kecepatan kendaraan pun terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah dikarenakan ada hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kami menghimbau bagi pengendara mengingat masih pukul 9.37 masih diberlakukan ganjil genap di kawasan ini hingga pukul 10 pagi nanti. Dan harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya dari arah sebaliknya, dari arah Manggarai yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun Cawang, arus lalu lintasnya justru terpantau kondusif lancar dan harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar. Dan bagi pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda pastikan dalam kondisi prima dan cek kembali saldo etol Anda pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia titip dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sitya melaporkan, selanjutnya kembali pada rekan di studio. Hampir 3 tahun berada di studio Detik Pagi gitu ya. Maka setiap pagi itu kita hampir tidak pernah mendapatkan sinar matahari. Jadi begitu ngelihat Brigadir Ade tiba-tiba kena sinar matahari tuh rasanya kayak, duh enak banget ya, privilege loh itu. Pengen gitu rasanya. Tapi ntar begitu weekend ya biasanya gitu, bangunnya juga siang. Jadi gak juga kayak oke, kalau gitu weekend biar kena sinar matahari gitu kan, yo. Duh, gue tuh mau bilang, enggak, kalau aku tuh tetap bangun pagi, namun itu bohong ya. Jadi aku akan diam aja, pura-pura gak dengar ya. Aku akan seperti Brigadir Ade, halo, iya. Davi, maaf, gak suara bisa. tidak dengar. Kita maaf Davi. Oh iya, sorry maaf. Sebelahan kebetulan. Dia cuma kasih jempol doang. Iya. Brigadir Ade terima kasih ya informasinya ya. Brigadir Ade, banyak-banyak berjemur biar kamu cepat sembuh. Bener? Tapi udah gak bindeng nih. Apaan? Tadi masih serak Oke, dia. terima kasih. Parah banget ya. Iya kan, Udah masih mendingan serak. tapi waktu itu kayak lebih Waktu itu kan rocker. lemas gitu, lemas. Iya, bener. Ya wes, terima kasih ya Brigadir Ade. Sehat-sehat, happy birthday. Terima kasih. Well, anyway, kalau tadi itu udah dikasih tahu, ini waktunya kita break. Iya betul. Daripada nanti nggak ada break lagi, mendingan kita sekarang istirahat dulu, ambil minum dulu, ke toilet dulu. Boleh. Tapi siap-siap buat balik lagi sama kita di sini karena abis ini bakal ada siapa nih? Wah, seru deh pokoknya. Rame deh. Spektak. Kita bakalan mendengarkan nyanyian dengan lagu-lagu yang grande, mahal, mewah. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Hai, saya Titi DJ. Saya Cakrakan. Kita akan menyanyikan lagu layar. Ya, di Morning Music. Detik Pagi. Ya. Layar telah tertutup, cinta
yang lalu tertinggal jauh dalam ingatanku. Semuanya takkan bisa kembali. Maafkan ku tak pernah bermaksud untuk hancurkan perasaanmu. Hati kini sepi tanpa canda dan tawamu. Belai sayang, darimu tak ada lagi kecup mesra. Untukku tak pantas lagi berlian antara kau dan aku. Tak mungkin lagi. Maafkan ku tak pernah bermaksud untuk hancurkan perasaanmu. Hati ini sepi tanpa canda dan tawamu. Ini masih pagi, suaranya bisa melengking gitu, gimana ceritanya tuh? Oh, nah itulah. Iya. Tadi kita juga agak nyoba ngikutin endingnya tapi lebih kayak serigala ya. Kayak Lihat, agak beda. Mungkin karena kamu memakai ini kan kostum itu ya. Ini niatnya mau jadi Didi tadi kan ya, Mami Titi. Tapi jadinya kayak apa, Marsha and the Bear jatuhnya. Padahal Mami Titi tadi mau baik banget ngomongnya Red Riding Hood katanya. Iya. Gak terlalu ini juga sih. Tapi lumayan. Makasih. Aduh pagi-pagi. Ini terima kasih lo udah main ke Detik Pagi. Langsung menggelegar. Kita semua juga terima kasih udah diundang. Astaga. Aduh aku starter nih, aku takut banget ketemu dua orang ini. Aduh ya Allah, deg-degan. Siapa? Aryo dan Davi. Aryo Davi. Ya tadi kalau udah dikenal. Takut deg-degan. Aduh jangan dipegang Mami Titi, aku deg-degan. Dari tadi, aduh.
Well anyway, tapi kita gak akan ngobrol sama dua orang ini aja. Yes. Terutama ngomongin tentang lagunya, tapi juga sang film. Dimana ini adalah musikal sejarah. Seru banget gak sih? Kita mau ngomongin tentang Siapa Dia. Nah, Karena ini soundtrack juga nih. Betul. Kayak apa sih emang trailernya? Nah, kita bakal ngobrol juga sama para castnya. But meanwhile, kita akan saksikan dulu filmnya seperti apa. Let's just check this one out. Yes, pagi hari ini suasana sangat ramai sekali. Karena kita mau ngomongin tentang the most anticipated movie this year, 2025. Adalah satu film yang akan ngomongin tentang sejarah, musik, dan ini udah mah tadi kita dengerin suara, pakai mah, maaf, gak ada masyarakat soalnya. ke bawah. Jiwa-jiwa Sundanya ke bawah ya. Utusan daerah, Usda ya kita teh ya. Iya benar. Selain memang tadi kita sudah mendengarkan original soundtracknya dibawakan dengan sangat baik sekali oleh Mami Titi dan juga Cakrakan gitu ya. Nah, kita akan membawa para aktor dari film Siapa Dia. So please welcome all the cast. Ini dari film Siapa Dia. Hai, sudah hadir bersama kita ada Mas Bima Zeno, ada Monita Tahalia, dan juga Mas Wion Destia. Ada Beyon juga, rame ya. Rame. Tadi berdua-dua doang Bener. di sini. Emang Detik Pagi kayaknya lumayan spesialis kalau ngobrol tuh rame-rame gitu. Iya. Kita mau pamer sama studio kita yang luas. Sorry, iya benar. Waktu itu soalnya Mas Cakrakan pernah hadir ke studio kita, masih sempit ya, masih kayak gang ya. Oh iya. Harap maklum deh ya, ini kita emang lagi norak-noraknya gitu. Iya, enggak pamer kita. Mas sekarang luas banget ini. Sejak kemunculan Cakrakan di studio kita langsung menanjak naik. Iya. Berkat beliau. Mesti sering-sering muncul. Mesti, iya. Karena Tapi- abis ini kalau kamu muncul lagi nanti se-stadion gedenya. Diperluas lagi ya. Amin. Tapi jangan terlalu kemakan. 12 kali 12 bintang tamu dia ngomong hal yang sama ya. Pasti, udah kebaca memang. Iya. Tapi jasa di Cakrakan adalah salah satu artis pertama yang muncul di Detik Pagi pada saat itu kan. Di, iya, 17 Agustusan momen yang berharga beliau datang. Nah sekarang datang lagi tapi dengan suasana berbeda dan juga promo yang berbeda. Lagunya beda. Layar. Merinding tadi kita pagi-pagi ya, dibikin keringetan, dibikin nganga-nganga kita di situ. Sorry buat mereka berdua gini, pemanasan. Apa itu pemanasan? Kita Oke ya. Kita We woke up nonton, like this. kita Suaranya nonton dari begini. pemanasan aja yuk tadi. Lumayan kita dapat dua putaran ya tadi ya. Dua putaran tadi lumayan banget. Tapi boleh cerita sedikit gak sih ini tentang lagunya? Sebentar ya teman-teman ya, aku penasaran sama lagunya dulu soalnya. Lagu Layar, ini tuh nyeritain tentang apa ya? Mohon izin. Pasti menceritakan tentang yang berhubungan sama film Siapa Dia, ya kan? Jadi tentang apa ya? Layar itu kan nama tokoh yang ada di film Siapa Dia yang diperankan oleh Nicholas Saputra. Tapi juga layar ini adalah kayak simbol gitu bahwa semuanya tuh ada awal, ada akhir, ya kan? Ya betul. Dan grande banget ya lagunya ya. Bagus banget, kayaknya tuh megah gitu kayak. Asli. Wow. Musiknya ya. Musiknya kan? Dengan orkestrasi. Musiknya dengan suaranya Suara juga Mbak orang saut-sautan dua-duanya. Ngeri ya dua ini ya. Bukan Anda. Gak apa-apa kok kalau mereka kasih komentar. Gak apa-apa dong. Kalau mereka kasih komentar gak apa-apa dong. Jangan ditahan dong. Tunggu nomor antrian. Makasih lah. Kesannya kayak dia yang nyanyi Mami Titi mohon izin. Gak apa-apa, ini antrian posyandu di belakang, ntar dulu ya, sabar tunggu giliran. Mungkin kita juga pengen tahu, berarti lagu ini memang lahir untuk film ini, memang sengaja dibuat untuk soundtrack atau gimana tuh? Sebenarnya kurang tepat kalau nanya ke kita ya, karena penciptanya nggak ada di sini, tapi bisa kita wakilkan. Sepertinya begitu. Ya. Memang lagu ini. Kayaknya begitu ya. Ya betul, lagu ini memang diciptakan untuk soundtrack film Siapa Dia. Nah, sampai akhirnya berdua deh nih yang nyanyi, apa emang ngobrol-ngobrol dulu, apa dijodohin apa bagaimana? Oh, memang dihubungi langsung oleh produsernya dan penciptanya Faisal Lubis untuk kita berdua menyanyikan lagu ini. Oke. Tapi pernah kepikiran gak sih untuk duet bareng? Nggak pernah. Belum pernah ini, justru. Ini adalah sebuah bentuk apa ya, saya bersyukur gitu karena bisa mendapat kesempatan untuk berduet dengan seorang Cakrakan. Karena Cakrakan adalah seorang penyanyi laki-laki yang masuk ke wishlist Yang saya. berisik. Enggak dong.
Bentar, gue puja lo dulu. Iya. Gue puji lo dulu. Nanti jatuhinnya nanti sebentar. Menyusul. Mantap. Jadi masuk wishlist. Jadi bener-bener satu impian yang terwujud bisa berduet dengan seorang cakrakan gitu. Jatuhnya bahaya nih. Nah, habis ini nih. Tapi apa lagi nih? Enggak kok. Enggak ada yang dijatuhin. Tapi memang pribadinya juga sangat menyenangkan. Waktu kita rekaman juga tidak ada kendala yang cukup berarti. Semuanya mulus dan seru. Dan dia tuh selalu merendah. Aduh kayaknya kalau gak ada Mbak Titi aku gak bisa nyanyi. Gak mungkin lah. Tapi dia pun sudah tidak perlu diarahkan lagi. Dan kita pun tidak mau terlalu macam-macam sama lagu ini. Karena lagu ini sendiri udah notasinya udah bagus gitu kan. Kalau terlalu macam-macamin juga kehilangan keindahannya gitu loh. Jadi ya udah terus akhirnya kita rekaman. Dan dalam waktu yang cepat juga karena waktu kalau di sananya kita cuma dapat berapa jam ya waktu di Praha. Di Prahanya rekamannya. Cuman kalau di sini kita ada workshopnya ada 3 kali, terus ada bikin demonya ada 2 kali. Jadi ada terus rekamannya di Praha. Fun fact. Kita hafal waktu rekaman di Praha supaya langsung menjiwai. Biasanya kalau kita rekaman lagu baru kan ada lirik tuh di depan tuh. Ntar gue pengen hafal supaya langsung menjiwai. Dia harus ikut-ikutan. Gue juga deh katanya gitu. Oh tadinya enggak. Tadinya kan biasanya kalau ini ya udahlah. Ada contekannya gitu ya. Karena memang ternyata pas lupa lagi. Gak apa-apa Mami Titi. Soalnya suara Cakra kan tinggi banget jadi. Oh iya benar. Jadi bahaya ya. Jadi yang pas rekaman di sana kan kalau ya saya biasanya di sini kalau mic itu kan biasanya sejajar sama tinggi kita gitu kan. Jadi pas datang ke sana tuh mic-nya di sini. Ya, setting mic-nya agak aneh. Ada di atas. Jadi dan ada 2. Ada 2, enggak lebih ya. Ada 2 di bawah. 5. Ada di atas, ada di belakang, kiri kanan. Wow. Gitu. Itu kayak all around you. Iya. Ya gitu. Ada Atmos apa gimana maksudnya biar jadi mungkin biar lebih tebal juga, lebih resonansinya lebih ketangkep juga. Cuman senangnya yaitu barusan bohong sih kalau Mbak Titi nggak ngajarin saya kadang. Nggak bohong itu. Ini hari-hari nih. Kan karena memang saya selalu ya tadi menjaga lagu itu tetap menjadi istilahnya sewajarnya, tapi dapat juga menyampaikan isi pesannya gitu kan. Karena ada satu lagu yang udah nggak bisa dimana-manain. Karena kalau udah terlalu masukin banyak ornamen pun kadang terlalu banyak jadi too much. Kadang-kadang kita kalau pakai baju, pakai anting aja udah cukup. Tiba-tiba pakai kalung, pakai headpiece, pakai gelang, pakai ini kan nggak bagus. Malah jadi nggak sedap gitu ya. Nah, mau ngaca nggak? Nah, kamu kebetulan hari ini lagi jaga mulut. Dia cukup. Cukup. Mami Titi. Ini udah usaha justru mau menyambut hari ini ya. Kita temanya leopard hari ini. Leopard, gak tuh. Tapi kalau ngomongin masalah karakter kan mereka berdua udah kuat lah secara karakter. Nah gue pengen tanya sama yang di belakangnya. Karena kita pengen tahu secara karakternya seperti apa memainkan peran-peran di film yang menjadi film yang paling ditunggu di tahun 2025. Kita kasih pressure ke mereka ya. Ayo. Bingung, panik. Antrian posyandu kita mulai. Iya, ya. Mas Bima, coba gue mau nanya. Yes. Nah, tiba-tiba kok bisa main film yang paling ditunggu di tahun ini? Gimana ceritanya? Cerita dong. Kenapa bisa main film ini? Kenapa ya? Jadi memang dulu 3 tahun yang lalu ya. Emang film ini waktu itu dibuka audisi tertutup. Wah, gitu. Jadi ada beberapa pemain kita semua melakukan audisi gitu. Jadi ya sudah kita audisi, dikasih materi lagu ini, lagu A, B, C dan dikasih skrip. Ya sudah kita datang audisi, nyanyi, acting, nari. Wih, begitu. Paket lengkap dong. Iya. Harus paket lengkap karena yang dibutuhkan di film ini ya karena film musikal jadi emang harus paket lengkap ya harus bisa dia emang udah kaliber, udah di pertunjukan musikal juga udah sering dia dan bagus banget. Mami Titi. Saya salah satu fans, ya kan? Mami Titi fansnya dia, ya Allah deg-degan banget gak digituin sama Mami Titi. Takut banget. Beban gak? Tadi geter. Bukan ke gua, tadi gue yang deg-degan kayak Mami Titi. Gimana komen? Congrats ya. Terima kasih. Pokoknya senang banget bisa bergabung di film yang keren ini gitu. Pastilah. Tapi gila. Justru dengan punya banyak sekali pengalaman background musikal gitu ya. Beyon juga ada di berbagai musikal gitu dengan background masing-masing. Ini mungkin rasanya ketika akhirnya nyebur di film ini beda-beda. Nah, kalau di kamu tantangannya seperti apa sih gitu ketika ini jadinya sebuah film gitu. Iya. Bukan yang di panggung, biasanya kan kita nonton panggung gitu. Kalau aku mungkin juga
tantangannya yang beda nih karena di film, karena kita kan biasa main di panggung ya. Kalau aku, Beon juga, Monita juga sering di panggung. Banyak hal yang harus di-adjust gitu. Karena di panggung tuh kita kebanyakan bermain dengan tubuh yang besar, maksudnya luas, jauh, udah gitu acting yang besar juga. Pokoknya semua serba besar gitu. Nah sekarang gimana kita bekerja dengan kamera gitu. Jadi semuanya harus dikecilin tapi intensitasnya nggak boleh turun. Jadi harus sama begitu. Dikecilin. Itu tantangannya sih. Ntar dulu, sorry banget nih, gue mau ngomong. Mami Titi gak usah, Mami Titi juga dari panggung sampai ke TV, semua juga dirimu ada. Beda, kalau musikal tuh beda. Emang iya? Beda, kan aku kemarin juga ikut musikal. Beda, semuanya harus exaggerate. Oh. Semuanya harus luas, karena kan panggungnya besar. Bener. Jadi kalau nggak bisa ngangguk-ngangguk gini dong, ngangguk musik. Iya. Oh wow. Dan musikal nggak bisa ngajak penonton. Oh iya. Gak bisa ya? Kalau lupa dia tuh. Gak bisa. Sorry banget. Iya. Capek dikit. Gak mempan di situ. Iya. Kalau lagi kayak gini gak bisa. Siapa itu ya? Lu emang suka nyari-nyari penyakit. Jangan dibongkar dong. Rahasia penyanyi. Iya. Kita mau ke Monita. Lanjut. Nah, kalau Monita seperti apa nih? Bisa bergabung di sini. Karena kan kamu kan termasuk orang yang pemalu ya. Sebenarnya kayaknya manis, kayaknya introvert gitu. Apakah begitu? Brandingnya sangat introvert. Muka-mukanya sih gak setuju ya. Muka-muka kalian gak setuju kayaknya. Setuju. Aku sih kenalnya dia dari kecil manis. Iya kan? Itu kan. Dibelain. Zaman Idol. Iya. Kan? Zaman Idol kan aku jadi tahu banget Monita tuh manis. Suaranya juga sangat khas. Makanya dia menjadi nyanyinya juga aneh, lagunya mau Jako kayak orang enggak. Ya waktu audisi Mbak Titi. Audisi. Lagi dibela ini. Itu kan pilihan yang cukup aneh pada saat itu, di saat orang-orang nyanyinya grande-grande. Dia tiba-tiba Planet Venus ya. Tegang banget pertama kali ketemu Mbak Titi, terus ketemu Mas Indra, jadi kayak blank langsung lagu apa ya, yang inget cuma itu doang. Jadi itu spontan uhui maksudnya itu keluar uhui banget. Mau Jako gitu. Iya. Duh kelihatan nih satu ruangan ini tua semua ya, pada uhui loh ngomongin spontan. Aku Gen Z. Gak tahu. Hello. Gimana kamu bisa bergabung? Ya sama dengan teman-teman yang lain, aku dipanggil untuk audisi tertutup tersebut juga, dikasih skrip, disuruh persiapkan lagu yang memang sudah mereka berikan. Materi lagunya ini tolong dipersiapkan. Terus ya udah ada koreo di tempat, jadi kita harus ikutin audisinya. Ya, nunggunya cukup lama juga sih waktu itu dipanggil untuk oke, kamu you're in gitu. Jadi sempet kayak aduh keterima nggak ya. Jadi memang sama teman-teman yang lain. Jadi kayak aku suka banget sama dari proses awalnya aja aku udah suka gitu materi-materi yang mereka kasih. Jadi udah excited dari awal, wah ini kayaknya bakal seru banget, terutama direkturnya adalah Mas Gari Nugroho kan. Jadi udah maksudnya kayak wah kalau sampai dapat, waktu itu aku pikirnya ini akan jadi kesempatan belajar yang sangat luar biasa banget buat aku. Dapet ternyata. Iya, puji Tuhan. Monita dan koreo, dua kata lucu ya. Belum pernah lihat Monita. Iya kan? Makanya kita ngeliat di trailer kayak wah. Beda banget. Iya, tapi seru banget prosesnya. Kita cukup lama sih kita berprosesnya, belajar koreo, dari belajar acting dulu, belajar koreo. Jadi chemistry-nya dapat di situ. Jadi dan cast-nya sih seru-seru banget sih. Jadi nggak ngerasa ke pressure sama sekali, malah ngerasa di lift up gitu loh. Satu sama lain tuh saling mengeluarkan kelebihan satu sama lain, bener-bener menyenangkan sekali. Kelihatan dari cara nyeritainnya happy aja ya. excited gitu. Happy. Walaupun ini proses syutingnya udah berapa lama yang lalu? Syutingnya sudah kira-kira 3 tahun yang lalu. Iya, Hampir 3 tahun yang lalu. 2022 akhir. Wah tuh, 3 tahun yang lalu ya. Workshopnya tapi lumayan panjang kita ya. Workshopnya Agustus. Iya, workshopnya panjang. Workshopnya hampir 2 bulan waktu itu kita. Oh wow. Berarti kalian kayak dibarengin terus gitu atau gimana sih pas lagi proses workshop itu? Dibarengin, jadi bahkan ketika masuk materi koreo pun kita semua walaupun tidak ada di scene itu kita semua wajib belajar koreo itu. Pun nggak ada di situ. Iya. Jadi sepertinya memang treatment yang dipakai untuk syuting film ini
sama kayak treatment kita latihan musikal untuk panggung. Gitu. Jadi emang 2 bulan kita latihan tuh hampir setiap hari ya, Be. Betul. Ya, hampir setiap hari kita ketemu gitu. Iya. Jadi chemistry-nya terbangun sendiri dari latihan kayak begitu. Betul, apalagi menghadapi koreo dari Mas Eko Supriyanto. Yes. Iya. Tiap hari datang deg-degan materinya karena legend ya, koreografernya legend, sutradaranya legend. Betul. Jadi kayak, wah apa nih hari ini? Iya. Tapi itu yang bikin seru ya, Be. Betul. Even makanya kita bukan bagian kita pun kita jadi pengen belajar gitu. Akhirnya jadi seru. Iya. Something new, learn something new every day gitu ya. Keren. Barusan sih. Kenapa coba kita bongkar. Bocorin. Soalnya di belakang kan hampir setiap hari. Bener. Latihan. Kalau gua kayaknya 2 hari udah langsung keluar. Saya mengundurkan diri. Mohon maaf. 2 bulan lama. Luar biasa. Wah. Terlalu jujur ya ini di sini ya. Padahal mungkin tadi maksudnya bukan buat diomongin ke sini sih gitu. Kok bocor? 2 hari ya. Iya 2 bulan ya. Udah gitu bukan part sendiri tetap harus dipelajarin gitu kan. Kayak keren juga nih. Sambil kita lanjut, Beon, kalau lo gimana nih? Sama juga mungkin cerita-ceritanya apa? Iya. Sama sih 11-12 sama Bima dan Beda-bedain Monica dikit juga. dong, ayo dong. Oke. Iya, Oke, kita bedain biar ada dikit. variasi ya. Jangan mic doang yang beda, kok beda Mike sendiri kayak mau sih. fitness deh. Kayak barbel ya. Iya, coba dibedain deh. Ayo, bisa Beon. Iya, jadi pas proses diundang untuk screening test itu, waktu itu kebetulan kita lagi ada proses syuting musical series juga dan Mas Garin juga salah satu produsernya. Bareng Bima juga waktu itu dan kita saling gak tahu siapa yang diundang dan gak berani nanya juga kayak iya kan takutnya gak enak ya kan. Abis itu kayak ternyata ada si A, si B, si C dan beberapa bulan kemudian aku pikir udah gak dapet. Dan ketika dihubungin dapat kok. Oke, dan yang surprise-nya itu adalah kita gak tahu, aku gak tahu siapa aja yang akan main. Karena pas dan lihat skripnya kita juga nggak ada banyak yang nih tahu. cast-nya dan siapa aja itu belum di spill siapapun. Iya. Jadi pas reading pertama datang kayak hey. Jeng. Kayak bawaannya mau pulang lagi, naik tangga kayak turun lagi deh. Ini gue gak salah studio. Bener banget. Ada dia. Ada dia. Ini benernya ada dia. Siapa dia? Bener siapa dia? Ada dia. Oh sesuai judul. Siapa dia? Siapa dia? Jadi kita gak perlu nanya kenapa judulnya siapa dia karena ternyata itu. Judulnya siapa dia, best. Terkejut-kejut Terkejut, isinya ya. terheran-heran. Lo gak tahu kan abis ini sebenarnya masih ada surprise lagi. Iya kita sambut ya. Mana tahu ya kan. Iya kan. Dari awal soalnya kayaknya emang banyak misterinya gitu. Iya, terlihat dari posternya juga lihat. Ini kan penuh dengan misteri. Siapa dia? Tangannya siapa? Ada apa dengan tangan-tangan itu? Iya, walaupun kelihatannya kayak lagi video klipnya Denpasarmun ya. Denpasarmun, shine your light gitu. Iya. Pasarmun sih. Ada zaman dulu. Maribet. Ada zaman dulu. Gue udah hampir gak berani komentar loh ini syutingnya padahal. di Borobudur. Ada. Oh ini syutingnya Borobudur? Iya, gak ada hubungannya sama tangan. Oh gak ada ya, maaf ya. Dikirain kalau video klipnya Maribet soalnya gitu ada tangannya gitu. Kirain ada adegan itunya. Tapi Gak ada. ngomongin masalah tangan, penulisan lagu yang satu ini, kata Mami Titi ikut terlibat. Ikut. Liriknya. Liriknya. Lagu layar. Kok bisa Mami Titi tiba-tiba setelah ditawarin lagunya baru aku mau ikutan bikin. Enggak, tapi aku bagian chorusnya aja. Oh, jadi emang ada mesti di adjust. Jadi terus aku bilang ya udah aku aja yang bikin deh gitu. Terus Cepet banget. Seberapa bikinnya. cepat? Sore katanya mau ganti, malam udah beres. Hah gimana? Cepet. Iya. Enggak 2 hari. Masa sih katanya perasaan di grup. Oh grupnya memang Lu ada yang satu grup yang gue gak dimasukin nih kayaknya. Baru terbongkar sekarang. Itu kayaknya ada grup yang ada cakrakan, ada grup yang nggak ada tanpa cakrakan. Lo hati-hati. Di grup WhatsApp suka gitu tuh. 2 hari buat bikin si chorusnya. Wow. Apa pada saat Mami Titi ikutan nulis gitu ya? Apa yang Mami Titi bayangkan pada saat itu? Cerita sinopsisnya. Terus begini. Ya udah akhirnya aku tuangkan dalam sebuah lirik. Betul. Kalau di skripsi tulisannya ada merenung-merenungnya dulu tuh. Oh iya pasti dong. Merenung apa yang lagi Pasti. direnungkan adegan-adegannya di pinggir gitu. jalan. Agak sedih juga ya. Gak mungkin banget ada Mami Titi di pinggir jalan merenung gitu. Udah pasti Sendiri. ngikutin fans ya, gue liat ya. Di pinggir jalan mana dulu tanya dong. Oh bener juga. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan Boulevard LA. Wah. Emang beda ya kelasnya ya. Kalau kita kan paling cuma mampang. Gak relate.
merenung di Rempoa kemarin kayaknya ya. Makasih disebut deh tuh Hasilnya ya. banyak banget puisi kemarin Aryo bikin ya. Jago gue Bang. Kalian gimana begitu mendengarkan soundtracknya jeng 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 gitu? Kaget juga nggak tahu juga soundtracknya siapa apa gimana nih? Silahkan. Terakhir kita baru, karena memang prosesnya cukup di ending ya, baru di reveal soundtracknya gitu. Tapi kita seneng sih soundtrack ini mewakili filmnya gitu. Apalagi ada Mbak Titi dan juga Mas Cakrakan. Iya betul. Gila. Gokil. Beneran semuanya siapa serba dia? di ujung ya baru tahu. Iya, beneran siapa dia? Mereka gak ada yang tahu apa-apa. Tiba-tiba keluar. Tapi nyangka sih gak sih bakal keluar di tahun ini karena tahu kan kalau filmnya satu ini benar-benar ditunggu banget dari awal pertama kali diberitakan akan dibikin filmnya. Kemudian orang pada nungguin. Nyangka gak akan keluar tahun ini? Iya, nyangka. Keren. Gitu. Salut. Kami ya salut. Yakin. Iya, nyangka banget. Kita harus yakin. Keluar. Pokoknya secepatnya harus keluar. Iya, karena sayang banget kapan lagi lihat Nicholas Saputra nyanyi sama Nari. Cuma di film ini. Bener. Iya, nggak cuma Iya kan? Mix Up juga banyak Monita. yang lain juga. Monita. Iya kan dua kata lucu Monita Nari. Iya kan? Monita Nari. Cast yang lain Apa kan tuh? memang. Apa tuh? Cast. Asik kita nyala. Emang itu kagak spektakuler. Studio baru. Kira ada special effect tiba-tiba ada surprise. Jangan bikin malu dong AC kita kan berapa PK? 200 PK. Iya, Allah. Enggak, silent ya. Tapi kan sempat dibocorin juga. Syutingnya tuh di Borobudur kata Mami Titi. Enggak. Bukan. Dan Pasar Mun yang tadi kamu ngomong Dan Pasar Mun itu syutingnya di Borobudur. Kalau ini syutingnya di mana? Enggak tahu. Kalau ini kita Di Semarang, pindah-pindah ya. di- Iya. Semarang ada sama Jogja. Semarang, Jogja. Semarang, Jogja, terus ada daerah Tuntang apa? Tuntang, Tuntang, Klaten. ya. Tuntang, Klaten kesana lah Iya. pokoknya jauh Jalan-jalan lah dulu pokoknya. ya ini berarti. Iya, enak banget. Berapa lama? Kita proses syuting berapa lama ya? Hampir dua minggu lah. Hampir enggak dong, lebih dong. 3 minggu, hampir sebulan. Hampir sebulan. Lu iya. gak ada di grup berarti kami sama kayak masyarakat. Ada siapa dia tanpa Beon. Siapa dia ada Juga ya Beon. syutingnya. Iya makanya kaget dengan Lama. pemain sebanyak ini, ada Iya. narinya, ada apanya. Iya. Karena bener-bener pemainnya banyak sekali di luar yang nama-namanya ditulis di sini. Film ini juga melibatkan aktor-aktor dari Jogja, gitu, dari Penari-penarinya Mas choir Eko. dari Jogja, Penari penari dari Jogja. Mas Eko dari Solo. Oh kita juga sempat Iya, workshop workshop dance, Solo. workshop nari di Solo kita. Oh. Sampai Studionya kita Mas ke Eko. Solo Iya, juga, iya. Aku pengen Gitu. tahu dong. Buset, ini Pas part kalian nyanyi itu live atau Nah, lip sync? Treatmentnya waktu kita nyanyi semua treatmentnya live sih. Live? Iya, treatmentnya live. Pas syuting itu juga Yes. live gitu. Iya, iya. Langsung Wow, di-record. gila. Iya. berarti beneran treatment musikal panggung tapi direkam gitu berarti. Memang kita ada, ya? memang Iya. kita ada overdub juga, tapi waktu Iya. kita syuting semuanya treatmentnya live. Treatmentnya live gitu. Gitu. Jadi Jadi gila. Iya dan ada juga lagu-lagu yang tanpa musik jadi akapela. Iya, iya. On the spot, pas di set. Karena Mas Garin seperti biasa ya selalu ada perubahan-perubahan Iya, di selalu ada tengah hal-hal syuting. yang- Jadi tiba-tiba nyanyi tanpa musik. Emang Gemini suka gitu tuh. Garin Gemini kan? Oh iya Gemini. Gue Gemini Oh soalnya. iya. Gemini akut itu. iya Gemini tuh zodiak paling Gemini dicintai ya di akut seluruh ya. dunia ya. Aku lihat-lihat ya. Di sini nggak ada yang Gemini. Enggak sih. Kebetulan enggak. Kayak pada lega gitu mukanya. Iya. Tapi kan kalau misalnya syuting film biasanya kan ada adegan diulang-ulang kan. Iya. Berarti untuk nyanyi juga diulang-ulang. Iya. Hah, nggak capek tuh untuk suaranya di Stamina. Iya kan staminanya luar biasa loh. Itu bedanya panggung musikal sama kalau syuting musikal ya. Kalau panggung musikal ya once you nyanyi ya udah nggak bisa diulang lah. Iya. Diulangnya nanti show berikut. Iya. Ya kan? Kan bisa kan 2-3 show gitu Bener. kan. Kalau syuting kan cut. Wah kurang nih, ulang lagi. Retake gitu kan. Lagi. Iya. Kayak gue yang ikut aja di film itu. Cakra lagi ngebayangin ikutan juga Pak, gimana? Saya cameo saja. Ah, iya. Jadi yang lewat gitu. Dan nampaknya saya tidak sanggup. Kalau pemeran utama ntar dulu. Sampai saat ini cameo dulu aja. Cameo dulu aja. Lewat-lewat Atau yang boleh bantuin lah. Mas Gari mungkin yang angkat-angkat kayak gitu mungkin saya bisa. Iya. Saya kalau main kayaknya belum sehebat. Tadi Oh, ada 2 kemampuan hari seperti menyerah mereka. ya tadi ya. Bisa sehari pun langsung saya, Sehari. makanya saya mundur dulu deh gitu. Tapi kan berhasil membantu Mas Garin mengangkat filmnya lewat lagu layar. Kan? Ya mungkin kalau soundtrack, alhamdulillahnya mungkin saya berusaha yang terbaik lah. Wih, keren. Keren. Tapi itu kan tadi proses rekamannya di Praha ya? Ya. Emang ada apa di Praha? Maksudnya kan jauh banget tuh. Emang rekaman ada alatnya apa? orkestrasinya. Stringnya di sana. Orkestranya dari Praha. Orkestranya di sana. Orkestrasinya juga Jadi di kita Praha. satu shift tuh orkestranya dulu rekaman,
Habis orkestra baru kita. Jadi sehari itu. Gila. Se-effort itu ya? 2 hari ya? 2 hari. Beda lagi. Salah. Nggak dimasukin ke grup ya? Nggak ada di grup. Beda lagi. Wah bener nih. Beda nih Salah grup lu. info mulu gue. Kalau Mami Titi emang 2 hari. Kalau sekarang cuma 1 hari emang. Iya. Oh enggak, memang yang 1 harinya Kamu nggak datang. jalan-jalan ke half price. Oh sih saya jalan-jalan. Ada toko half price. Ada toko half price. Jadi datang ke sana main. Iya. Oh. Dengar-dengar suaranya langsung bersih ketika udah masuk ke dalam toko half price itu ya. Suaranya langsung jernih lagi ya. Cerah lah Oh ya, pokoknya. berarti kalau yang rekamannya 1 hari ya, kalau yang saya sama Mbak Titi. Berarti sebelumnya ada rekaman yang teman-teman. Ya, salah bener lah kan. FYI ya, kalau angle-nya dari sini, Mami Titi gini. Iya benar. Kebayang. Iya. Kayak berusaha Bener nggak iya nih, aja, gitu. iya aja udah. Karena di sana juga Mbak Titi jalan-jalan terus. Kesasar. Dia nggak bisa baca map. Beda Google Maps ini sama Google Map Praha beda. Coba, Nggak mungkin, Mami Titi, nggak mohon mungkin. pencerahannya. Bedanya emang bagaimana bedanya? Kan lagi bulan puasa Panahnya juga. kebalik nggak apa kerasa. gimana? Puasa memang kita gitu. susah fokus waktu itu. Iya, Memang benar. puasa gitu. Mami Titi Bulan ngomongnya sambil puasa. gini, kan puasa juga. Kayak, ayo bantu gue yuk gitu. Ayo, Bisa gitu ya. Oke. Jadi Balik gimana? ke film. Balik ke film. Google Maps Praha kita nggak usah bahas ya. Nggak usah, kita nggak usah bahas. Boleh ya. balik. Panahnya Praha lagi kebalik nggak apa apa-apa. gimana kita nggak usah pusingin ya. Pusing juga nih kalau interview kita begini ya. Film lagi. Let's go. Giliran imunisasi yang di belakang Benar. ya. Gue penasaran banget kerja sama seorang Gary Nugroho. Nah. Itu susah gak sih? Karena kan beliau termasuk orang yang perfeksionis sekali. Untuk bekerja sama dengan beliau, rasanya gimana dan susah nggak untuk beradaptasi? Bekerja sama dengan Mas Garin itu sangat banyak ilmu yang didapat, sangat menyenangkan, dan cara Mas Garin menyampaikan apa yang coba dia deliver melalui film ini tuh sangat buat aku sangat halus sekali gitu. Jadi Mas Garin nggak pernah mengkoreksi kita di tengah-tengah. Jadi selalu dia kalau kita lagi ngumpul, dia mulai dengan cerita dulu ya. Kalian tahu nggak waktu zaman ini mereka tuh gini. Jadi cara dia menyampaikan filmnya dia ke kita, ekspektasi dia ke kita itu dengan cara bercerita. Storytelling. Jadi dia menjelaskan satu-satu era. Jadi kan ini banyak era ya. Film ini tentang sejarah pop Indonesia gitu. Dari musik, Dari musik, film gitu. Aku dapat di era yang lumayan lampau gitu, dan cara Mas Garin menjelaskannya dia bercerita. Jadi di era ini tuh ada ini, tapi dia bercerita ke semuanya. Jadi dari situlah kita bisa mendapatkan kayak Mas Garin mencoba meraih ini, jadi kita bisa mencoba mendeliver apa yang Mas Garin mau. Jadi meskipun banyak perubahan di tengah-tengah, tapi karena workshop yang panjang dan kita juga udah mengerti cara Mas Garin menyampaikan sesuatu, akhirnya begitu 1 bulan kita syuting yang pack itu, perubahan tersebut nggak terasa berat, jadi sebuah tantangan yang bikin kita kayak terpacu aja gitu. Mas Garin mau ini, oke kita coba sampaikan gitu. Jadi kayak menyenangkan banget buat aku. Jadi ini film tapi it feels like a shared stage. Jadi kayak seperti kita semua berbagi panggung sama-sama, mencoba menampilkan sesuatu yang tadinya teman-teman lihat di atas panggung tapi di film tapi tetap harus hidup gitu ya nggak sih? Jadi dari belajar micro expression tapi belajar menyampaikan perasaan yang besar juga. Aku blessed banget, film pertama aku bisa bekerja sama dengan Mas Garin dan para cast yang luar biasa sekali. Keren. Iya kan, gimana? Beneran deh kayak. Ayo disupport temennya. Ya dan aku harap energi yang ada selama kita syuting bisa tersampaikan melalui filmnya gitu. Makanya mungkin ini jadi the most anticipated musical karena bisa jadi ini jadi jadi repertoire musikal film Indonesia juga gitu kan nggak? Nah, maksudnya belum terlalu banyak ya, dan sekarang udah mulai banyak nih nanti dan kami jadi salah satunya, dan itu ya kami juga menunggu sih hasilnya seperti apa. Kalau aku sih pribadi belum sempet kayak nonton gitu, jadi bener-bener nungguin banget nanti jadinya kayak apa. Kepo sih. Kan udah mengalami proses yang begitu panjang nih ya gitu. Kira-kira apa sih perasaan yang menurut teman-teman mungkin beda-beda gitu, hasil dari syuting, dari apa yang kayaknya guys kalian tuh harus nonton karena kemarin proses ini buat gue tuh rasanya ini loh gitu. Mau dari siapa? Bayon dulu deh. Oke, boleh. Yang pasti pengalamannya nanti ketika nonton akan berasa bahwa film ini perpaduan film dan panggung. Karena banyak treatment-treatment yang dibikin seperti panggung. Dan fun fact boleh gak sih di-share kayak kita tuh syuting cuma pakai 1 kamera. Iya. Iya.
Bener-bener Putusin Mas Garin. kamu ya, Be ya? Iya. Oke. Jadi cuma satu kamera yang stay. Jadi kita benar-benar treatmentnya jadi kayak panggung. Bener. Dan untungnya kayak Mas Garin tuh dia sangat tahu apa yang dia butuhkan dan dia mau gitu. That's why dari awal kita workshop kita tuh udah banyak sekali diskusi sama dia, dan Mas Garin karena dia udah tahu kita mau ngapain, jadi sebisa mungkin tuh setiap adegan kita satu kali jalan. Iya. Jadi emosi kita tidak terputus sama sekali, nggak ada cut, nggak ada itu, kecuali memang sudah nggak bisa diapa-apain, teknis harus di cut gitu. Tapi sebisa mungkin karena kita latihannya seperti di panggung, treatmentnya untuk panggung, jadi emosinya tuh nggak boleh putus gitu. Mas Garin juga treatmentnya seperti itu. Oke, action sampai habis. Gitu. Jadi one take sama kayak di panggung. Gitu. Dan kayak tadi kita sempat ngomongin soal pengulangan. Pengulangannya sebenarnya nggak terlalu banyak karena kita workshopnya kan sudah sangat panjang gitu. Jadi ngulang beberapa kali tapi nggak sampai, karena kan ngulangnya memang harus langsung satu scene langsung full gitu. Long shot gitu Long ya. shot betul. Karena kan nari nyanyi itu kan nggak mungkin dipotong-potong kan. Jadi satu lagu selesai, satu lagu selesai gitu. Ya bener-bener kayak kita nonton live musical ya sebenarnya. Dan nggak terasa melelahkan, malah kita kayak let's go, ulang lagi let's go. Bener, dan luar biasanya Mas Garin ketika di cut pun dia pasti akan bilang bagus ya, tepuk tangan habis itu, tapi kita ulang lagi. Iya. Jadi pemainnya nggak down kan. Iya, jadi pemain tadi kurang apa ya? Salah apa ya, nggak gitu. Kayaknya Mas Garin nggak pernah ngomong. Nggak pernah. Iya. Iya, Mas Garin nggak pernah ngomong cut. Nggak pernah. Jadi kita selesai adegan, terus kita ini dia berdiri dari monitornya dia tepuk tangan. Oke, bagus ya. Oke, bagus. Tapi nanti kita coba bagian ini kita ulang sekali lagi kayak begitu gitu. Aduh, seneng banget bahasa diapresiasi gitu kan. Seru banget. Gitu. Tadi kamu nanya kameranya follow Nus. Iya. Iya nggak boleh unfollow. Apalagi di blog. Kami keluar dari Mami Cici. Kita udah antisipasi ini ada apa ya gitu kan. Benar. Bikin keringetan. Oke. Aku penasaran juga satu lagi, Daf, boleh gak nanya? Boleh. Karena tadi dari tahun-tahun yang cukup lama begitu ya. Ya, periodenya beda-beda. Lagi. Betul. Kalian susah gak sih observasinya, kemudian, iya kan maksudnya kalian kan di zaman now banget gitu kan. Seperti apa sih kalian kemudian look up untuk tahun-tahun sebelumnya? Coba. Mungkin kalian dulu kan kalian paling eranya paling boleh. Tadi seperti yang aku sampaikan, Mas Garin tuh banyak bercerita. Jadi semua era diceritain, dan Mas Garin bercerita ketika kita lagi kumpul sama-sama. Jadi kita mempelajari teman-teman kita yang dari era yang berikutnya pun kita pelajarin, kayak ada teman-teman bahkan yang main di beberapa era gitu. Itu pasti risetnya lebih panjang lagi. Cuma Mas Garin membekali kami dengan informasi yang sangat cukup gitu. Ya memang kami kayak untuk mendalami karakter kami akan cari lagi kira-kira karakter ini kayak gimana ya, pembawaannya kayak gimana ya, kayak karakter aku jadi Nurlela gitu. Gimana cara aku bisa menghidupkan ini ya gitu. Tapi Mas Garin membekali kami dengan sangat cukup sekali sih ya. Sangat cukup sekali. Cukup. Mas Garin sering banget kita lagi ngumpul, lagi makan, tiba-tiba dia duduk. Kamu tahu nggak waktu ini? Tapi itu sambil kayak sambil bercerita, tapi itu adalah isi dari filmnya dia gitu. Tapi jadi nggak terasa kayak diguruin, nggak terasa kayak lagi di briefing. Rasanya kayak lagi mengerti hayalannya Mas Garin aja, mengerti imajinasinya Mas Garin aja, dan akhirnya itu cara Mas Garin mengajak kita untuk masuk ke dalam film yang ada di kepalanya, dan itu kayak kita jadi kayak aduh, I would love to be di situ gitu, di dalam isi kepalanya Mas Garin gitu. Dan beruntung banget pastinya rasanya ada dalam produksian itu ya. So blessed. Kebayang sih. Dari yang lainnya, Kak Bima? Lo gimana? Lo main di era yang beberapa era kan? Main di beberapa era. Jadi memang yang aku bilang, yang tadi aku bilang lagi dari awal, karena ini treatmentnya emang musical gitu. Kalau kita workshop main musikal panggung juga, kita aktor-aktor musikal ini harus siap untuk ditaruh di beberapa era. Mau ceritanya tentang apa, kita harus dengan siap. Karakter yang beda dengan juga. karakter yang berbeda-beda gitu. Memang udah harus siap seperti itu, kayak begitu. Dan ya balik lagi, enaknya tadi Monita cerita, Mas Garin udah membekali kita dengan karakter-karakter yang dengan cerita-cerita, dengan backstory yang buat kita gitu, cocok sekali untuk karakter kita yang nanti akan kita bawakan, dibekali lah sama Mas Garin gitu. Dan enaknya Mas Garin juga sangat amat fleksibel. Dia perfeksionis tapi juga fleksibel banget. Dia bisa
ganti tiba-tiba di tempat, dan kita sebagai aktornya juga itu gunanya workshop lama. Kita tuh instingnya dilatih juga ya Be ya gitu. Dan kayak rasa percaya Mas Garin kasih sih. Jadi waktu Mas Garin minta sesuatu, Mas Garin tuh kayaknya tahu pemain ini akan bisa deliver itu. Jadi rasa percaya yang dia kasih. Jadi kayak beliau punya ekspektasi, tapi beliau memberikan ruang juga untuk kita ngasih bagian dari apa yang kita udah renungkan dari karakter kita atau scene ini gitu. Iya. Betul. Ini Cakra juga ngangguk-ngangguk, berasa itu juga ya kayaknya waktu itu Mas Garin apa gimana? Adegan yang waktu itu yang yang saya jalan tuh. Itu juga dapat Itu banget sebetulnya ya. Mbak Titi cuman pakai muka saya waktu itu. Ya kan? Halu. Agak gak siap nerima operannya ya, agak kurang siap. Lebih ke kaget tadi berarti. Tapi kalau Mas Cakra kan kalau udah ngangguk gitu antara dua, antara ngerti atau emang ngantuk. Tunduhan ya, Karena memang dari tadi saya mendengarkan teman-teman case yang di belakang, kalau saya memang kebetulan belum cuman kayak lihat potongan-potongannya, tapi dari segi musik yang kemarin saya ikut serta, terus ada beberapa kan yang hari sebelumnya kan memang musik-musik yang lain dipersiapkan dengan orkestra yang luar biasa, itu menurut saya juga udah hal yang karena musik juga salah satu komponen kalau di film juga penting kan. Jadi kalau di musiknya aja udah sehebat itu, pasti mendukung film yang hebat gitu. Kebayang. Betul. Tapi kan kalau misalnya ngomongin tentang filmnya nih, kayaknya sih kita belum bisa ngebayangin ceritanya tentang apa. Nah cuman kalau dari lagunya, sepertinya sih ada nyerempet ke perpisahan. Itu ya, jadi ceritain dulu dong sebenarnya filmnya tuh menceritakan si Layar. Dimasukin grup lagi nih. Kalau nggak salah di blok nih. Dimasukin ya kan, kalau nggak salah Layar yang diperankan oleh Nicholas itu dia lagi pengen bikin musikal, tiba-tiba dia ketemu di rumah buyutnya koper yang berisi surat-surat dan cerita-cerita tentang ayahnya, kakeknya, buyutnya. Ya betul. Teruskan silahkan. Jadi pembuka doang. Betul. Jadi ya ini cerita sebuah perjalanan ya perjalanan macam-macam, perjalanan cinta, perjalanan sejarah film Indonesia, cerita perjalanan lagu gitu, semuanya lengkap lah pokoknya di sini. Tapi memang dikemas dalam sebuah cerita yang tadi Ibu Titi udah bilang kalau ada satu karakter bernama Layar, dia tuh ingin membuat film musikal, tapi dia nggak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya dia mencari inspirasi, dia kembali ke rootsnya, ke rumahnya, ke rumah lamanya, rumah buyut kakek sama ayahnya, dan dia menemukan sebuah koper. Di koper itu tuh berisi kisah-kisah tentang buyutnya dan sampai kakeknya dan sampai ayahnya, seperti itu. Dan dari cerita situ dia akhirnya masuk ke dalam cerita itu dan bertemulah dengan beberapa karakter-karakter yang nanti akan teman-teman tonton. Ikut dengan rasa yang ada di situ karena kan dia lagi mencari inspirasi gitu kan. Gitu. Seru deh. Dan perjalanannya yang panjang sekali gitu karena bisa dibilang tadi kalau kita dilihat di trailernya juga udah ada berapa era ya. Banyak sekali mulai dari scene komedi, ada komedi Istanbul itu mungkin tahun 1920-an sampai akhirnya ke zaman era dari tahun 20 sampai era perjuangan, ke 70, ke 80 dan sampai ke sekarang ini tahun 2000-an kayak begitu. Betul. Jadi memang lengkap lah pokoknya ini, colorful, pemainnya juga semua lengkap, ensemble bagus semua. Lagu-lagunya juga patut ditunggu yang ada di dalam film. Ya itu tadi ya. Pokoknya ditonton nih. Ini kayak saling mendukung ya gitu. Lagunya bagus yang memang dikerjakan dengan sepenuh hati ya memang untuk saling mendukung juga satu sama lain gitu. Baik itu karya secara visual, karya acting dan lainnya. Hingga lahirlah film Siapa Dia. Yang akan tayang kapan ini ngomong-ngomong ya? Tanggal 28 Agustus 2020. Bentar lagi dong. 28 Agustus. Wow. Kenapa kok? Enggak, Monita excited banget. Di mana Be? Di seluruh bioskop. Biasanya kan template-nya gitu ya, tanggal segini di seluruh gitu. 28 Agustus, gitu. 28 Agustus 2025 di seluruh bioskop kesayangan Anda maupun gak sayang-sayang banget. Ya kan ada pilih-pilih, aku suka nonton di sini. Ya udah yang paling disayang di bioskop mana silakan. Yang penting wajib nonton. Iya, akan ke Malaysia juga. Kemarin pas kita, Cakra kan kemarin kan konser di Malaysia, terus saya jadi bintang tamunya, terus menyanyikan lagu Layar, dan ada penciptanya. Jadi
Produsernya juga bertemu dengan Punten. Iya lupa. Iya. Ulang lagi dong. Jadi kemarin Cakra konser di Kuala Lumpur. Saya bintang tamu menyanyikan lagu Layar. Di situ juga datang tampil juga Faisal Lubis untuk bagian pianonya. Terus dia bertemu karena dia juga produser, dia bertemu dengan beberapa distributor dari Malaysia untuk diedarkan juga di Malaysia. Wah, amin. Malaysia juga. Amin. Luar biasa. Pokoknya nonton Canggih. film Siapa Dia. Iya, langsung dipromoin sama Cakra di show di konsernya dia. Ngeri loh ini. Pada excited loh penontonnya, wah gitu. Nontonlah kita nanti bareng-bareng harus. Di sana sama-sama. Dan terima kasih juga ini udah pada datang semuanya ke Detik Pagi. Sama-sama loh. Bagi-bagi cerita, bagi-bagi suara juga ke kita, bikin kita melek banget pagi-pagi. Merinding-merinding gimana gitu ya. Biasa modal musik kita cuman itu tuh kencerengan sama mana tepok-tepokannya si Arpi ya. Udah musikal kita itu doang. Emang agak sedih ya. Ini kan rame langsung dan kita cukup terinspirasi juga ya. Kalau buat aku terutama ngedenger bahwa kalian di project ini mempelajari juga part-part yang bukan part sendiri gitu. Maksudnya kan kadang-kadang kita punya kecenderungan untuk ya kalau emang bukan part gue ya gideh terserah gitu. Tapi kan ini berarti kita ngebangun kebersamaan gitu ya. Maupun bukan part kita tetap pelajarin juga. Jadi mungkin itu gak cuma di film, mungkin gak cuma di lagu ya. Tapi di kerjaan kita semua sehari-hari itu bisa dipraktekin gitu. Betul. Nah ini sebenarnya saatnya kita juga untuk mengenal sejarah juga ya. Dengan adanya film yang satu ini tadi disampaikan lintas zaman juga. Makanya kita bisa melirik dan juga melihat bagaimana keadaan-keadaan di zaman dulu misalnya, di zaman sekarang, ke depannya seperti apa, mungkin bisa dilihat dari film yang satu ini. Ditambah dengan kolaborasi yang sangat ciamik sekali ya, yang luar biasa juga, dengan cuman sama sutradaranya, which is Mas Garuda Nugroho, tapi juga ada original soundtracknya yang dinyanyikan langsung sama Mami Titi dan juga Cakraka. Ini kolaborasi yang sangat menarik dan juga kayaknya worth to waiting for. Harus. Ya. Jadi kita saksikan bersama. 28 Agustus. Betul. Di bioskop kesayangan Anda. Iya. Ntar dipelototin sama Dan Monica. akhirnya kita bisa nonton sesuatu musikal yang nggak perlu nge-war ya. Karena bisa disaksikan di bioskop ya. Biasanya kan kalau musikal harus nge-war. Itu dia. Benar, bye-bye ya. Iya. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah di sini. Mami Titi, terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama dong. Terima kasih. Promo-promo lagi lanjut abis ini berangkat kemana gitu pada sibuk lah ya. Sibuk banget. Kelihatan dari muka senyumnya. Iya. Dalam hati kayak capek nih gue. Iya, oke deh ya. Itu dong yo, apa? Tagline kita, jangan. benar. Kalau Mas Cakra kan sepertinya sudah tahu ya, jangan tidur lagi tagline kita. Teman-teman yang lain, jadi kita punya tagline. Kalau kita bilang, Detik Pagi, jangan tidur lagi. Gitu. Tapi seperti halnya musikal, harus grande, harus lebar. Harus pakai gerakan. Jangan ditantangin di semua yang ada di sini nih. Justru, kita lihat kalau musikal Terhempas seperti kita apa. yuk. Kita langsung ada di layar, udah habis Main-main kita loh. waktunya. Iya. So, sudah siap? Mami Titi mohon izin? Siap. Yang lain? Siap, Oh, ya. yang lain mah udah Siap, siap, ya. Bang. Jangan pakai kecerek aja. Kecek gitu. Kanan dulu ya? Bebas. Sabar. Tidur. Oh, oke. Bebas. Bebas, gerakannya bebas. Aduh, gerakannya ada bebas. aja. Ya. Mas Tenang Cakra semua. kan, makasih ya. Aduh. Oke, Detikers, terima kasih banyak juga sudah menyaksikan kita di akhir pekan. Mudah-mudahan akhir pekan kamu akan sangat luar biasa bahagia, terutama setelah melihat para bintang tamu yang sudah hadir bersama kita di sini. Oh ya, konsen. Ada gerakan-gerakan di samping ujung mata gue. Koordinasi. Bener. Tapi yang jelas hari ini gak cuman kebahagiaan buat para Detikers, tapi buat kita semua juga. Karena bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Yang hadir sudah kita. Boleh kita minta tepuk tangannya semuanya. Thank you. Tapi gak perlu khawatir karena Detik Pagi masih akan kembali di Senin depan. Karena kita akan tayang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Dan jangan lupa semua pokoknya sosial media kita boleh diupdate, boleh di follow. Baik itu di Instagram, Twitter, alias X ya sekarang ya. TikTok, Facebook, YouTube semuanya ada di @detikcom. Alright, kalau gitu saatnya kita semuanya pamit. Jangan lupa saksikan siapa dia di tanggal 28 Agustus 2025. Kita pamit. Sampai ketemu Senin di Detik Pagi. Jangan